Pak Ni, kamu hebat sekali. Cantik, malam ini aku tidak akan membiarkan kalian pulang sebelum mabuk. Pak Ni, bangunlah. Jika Pak Ni merasa cukup puas dengan pengaturan dari Zibing, maka peralatan medis yang dibutuhkan rumah sakit kami, Pak Ni, apakah sudah bisa diberikan kepada kami? Zibing, mau Zibing? Aku ternyata bereinkarnasi ke dalam novel Dewa Perang yang kubaca kemarin, dan menjadi tokoh antagonis kaya raya yang bernilai 10 miliar dolar. Sekarang tokoh utama wanita, Zibing datang memohon bantuanku, selanjutnya aku akan berniat jahat padanya, lalu suaminya sang Dewa Perang akan datang dan membuatku tiada. Pak Ni, aku tahu kamu menyukaiku dan ingin aku menemanimu secara pribadi. Baru kamu bersedia memberikan peralatan medis yang aku butuhkan. Tapi aku sudah punya suami, jika kamu bersikeras menyuruhku menemanimu, percaya padaku, suamiku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku yakin, Pak Ni juga tidak ingin mencari masalah, bukan? Aku, Ting, terdeteksi bahwa tuan rumah diancam oleh alur cerita, sistem antagonis takdir diaktifkan, tugas pemula diterbitkan. Berikan pelajaran kepada Mo Zibing. Biarkan dia merasakan kekuatan dari antagonis takdir. Tugas selesai, paket pemula akan diberikan. ini benar-benar keberuntungan yang tak terduga, semuanya datang tepat pada waktunya. Dengan sistem di tangan, bahkan jika suami Mo Zibing adalah sang tokoh utama Dewa Perang, dia tetap harus tunduk kepadaku. Mo Zibing, inikah sikapmu saat memohon bantuan? Jika hari ini, kamu tidak menemaniku secara pribadi, peralatan medis itu, jangan harap bisa kau dapatkan, perusahaanmu. Tunggu saja sampai bangkrut. Aku tidak boleh membiarkan perusahaanku bangkrut. Kemari kamu. Nafsu Mo Zibing benar-benar besar, dia menginginkanku 8 kali dalam semalam. Aduh, gawat, aku lupa membawa kembali ikat pinggangku. Wanita ini sungguh liar. Ternyata itu pertama kalinya bagi dia. Suami Mo Zibing yang katanya Dewa Perang itu, benar-benar pria yang tidak berguna, sudah menikah 3 tahun, tapi menyentuh ujung jari Mo Zibing pun belum pernah. Justru aku yang mendapatkan keberuntungan ini. Selamat kepada Tuan karena telah menyelesaikan misi pemula. Membuat Mo Zibing merasakan kekuatan sang penjahat takdir. Hadiah paket besar untuk pemula. Apakah Anda ingin membukanya? Harus dibuka? Selamat kepada Tuan telah mendapatkan aura pesona cinta pada pandangan pertama. Efek aura sedang dipicu. Pemeran utama wanita Mo Zibing akan seketika jatuh hati kepada Anda. Di saat yang sama performa Anda tadi malam sangat luar biasa. Mendapatkan 20 poin kesukaan dari Mo Zibing. Berhasil membalikkan alur cerita. Merebut 30 poin keberuntungan protagonis pria. Kekuatan bertambah 100 poin. Sepertinya, selama aku terus membalikkan alur ceritanya, aku bisa merebut keberuntungan sang pemeran utama, dan menambah nilai kekuatanku. Nantinya apa itu Dewa Perang, atau apa itu Raja Naga, di hadapan tuan muda ini? Mereka semua hanyalah bocah tidak berarti. Hampir lupa kalau aku adalah pewaris kaya raya. Perusahaanku Grup Yuan Mao bernilai 10 miliar dolar, sayangnya gara-gara suami si Dewa Perang dari Mo Zibing, perusahaanku sampai jatuh bangkrut. Tapi tidak masalah, setelah kejadian semalam, Mo Zibing sudah tidak bisa jauh-jauh dariku. Mo Zibing, mana baju tidur seksi yang aku belikan untukmu? Ganti bajunya dan tunjukkan padaku. Mo Zibing ini memang pantas jadi pemeran utama wanita, bentuk tubuhnya benar-benar tidak perlu diragukan. Pak Ni, ada gawat. Baru-baru ini, di internet, tersebar banyak sekali berita buruk tentang grup Yuan Mao kita. Opini publik sedang memanas. Para pemegang saham semua berteriak menuntut penjelasan langsung ke sini. Pasti suami Dewa Perangnya Mo Zibing itu, dia tahu dia telah dikhianati, jadi mulai menyerangku, dia ingin membuatku bangkrut. Terdeteksi tuan rumah sedang dalam krisis. Jika berhasil hadapi pemegang saham yang ricuh, sistem akan berikan formula obat kanker yang ampuh. Bagus sekali, kalau sistem memberikan formula obat itu, maka perusahaanku Grup Yuan Mao akan jadi tak terkalahkan. Harta milikku tidak boleh berkurang sepeser pun. Ayo, ikut denganku untuk menemui orang-orang tua di jajaran direksi itu. Kenapa aku merasa Pak Ni hari ini tampak luar biasa tampan, sampai-sampai aku rela dia lakukan apapun padaku. Sekretaris Liu Jingyan, tingkat kesukaan terhadap tuan rumah telah meningkat hingga 99%, telah mencapai tingkat tidak akan pernah berkhianat. Lelaki brengsek Nishikun ini, aku sudah pakai baju seksi begini untuk difoto dan dikirim padanya. Dia malah tidak membalas pesanku sama sekali. Jadi orang tampan itu, kadang-kadang juga merepotkan. Bagaimana cara kerja kalian, para perusahaan Yuan Mao? Kalian malah membiarkan video pertikaian antara dokter dan pasien tersebar ke internet, sampai saham kita merugi 1 miliar dolar. Aku beritahu kamu ya, jika kerugianku tidak bisa dipulihkan, aku akan menarik investasi dan sahamku.
Mohon maaf, Direktur Yang. Kejadian ini adalah kelalaian kami. Bagian humas sudah berusaha keras menekan beritanya. Jangan banyak bicara. Di mana si brengsek Nishikun itu? Cepat panggil dia keluar untuk menemuiku. Jika hari ini dia tidak memberiku penjelasan, aku akan langsung menarik sahamku. Waktu perusahaan sedang menguntungkan, kenapa aku tidak mendengar Anda ingin menarik saham? Sekarang baru ada sedikit masalah. Anda sudah tidak bisa tenang? Yang Tong, dasar orang tua tak berguna. Apa pantas Anda memanggil nama besar saya, Nishikun? Awalnya Anda hanya berinvestasi beberapa juta dolar, dan untungnya sudah lebih dari 100 kali lipat, kan? Sekarang perusahaan baru rugi sedikit, Anda sudah ingin menarik saham? Apa Anda punya rasa setia pada perusahaan? Andalah yang membuat perusahaan rugi 1 miliar dolar. Jika Anda tidak mengundurkan diri hari ini dan memilih ulang dewan direksi, maka saya akan menarik semua saham saya. Kalian di grup Yuan Mao tinggal menunggu waktu sampai bangkrut. Benar, pilih ulang direktur utama. Orang seperti Anda sama sekali tidak pantas memimpin Yuan Mao. Tepat sekali. Jika tidak ada pemilihan ulang, kami semua akan menarik saham secara kolektif. Tuan-tuan sekalian, saya pernah mengenal seorang penjual ikan dulu, dan saya sangat suka satu kalimat yang dia ucapkan. Katanya, semakin besar badainya, maka harga ikannya semakin mahal. Hanya karena kalian sampah seperti ini, beraninya kalian mengancamku? Sekretaris Liu. Pak Ni, apa ada perintah? Tua bangka yang Tong ini, aku tidak butuh dia lagi di grup Yuan Mao, kembalikan semua sahamnya kepadanya. Dan juga sampah-sampah ini, tanpa pengecualian satupun, usir mereka semua dari sini. Mulai sekarang, mereka tidak punya hubungan apapun lagi dengan grup Yuan Mao. Bagi dasar bocah, kau akan menyesal nanti. Ting, selamat kepada Tuan karena telah berani melawan pemegang saham Yang Tong dan membuat kubu karakter utama menderita kekalahan. Hadiah resep obat khusus kanker telah diberikan. Sistem ini benar-benar hebat. Dengan resep obat khusus kanker ini, perusahaan akan sulit bangkrut meski mereka menginginkannya. Dewa Perang. Lapor kepada Anda, Dewa Perang, di bawah kepemimpinanku, grup Yuan Mao milik Nishikun. 10 lebih pemegang saham besar dan kecil telah memutuskan untuk menarik semua saham mereka. Ditambah lagi dengan opini publik di internet yang makin memanas, tidak akan lama lagi. Grup Yuan Mao pasti akan bangkrut. Yang Tong, kamu telah melakukannya dengan baik. Nishikun yang sangat keterlaluan itu, bagai pungguk merindukan bulan, beraninya dia mengincar istriku dan menahan peralatan rumah sakit Zibing. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di mataku, dia hanyalah seekor semut. Karena Nishikun ini sudah menyinggung Nyonya, mengapa tidak langsung kita habisi saja? Dengan begitu, aku bisa langsung mengambil alih grup Yuan Mao. Bukankah itu menguntungkan di kedua sisi? Bodoh. Apa kamu perlu mengajariku cara bekerja? Menghabisi Nishikun itu mudah saja, tapi Zibing berhati baik. Jika dia sampai tahu, dia pasti akan menyalahkanku. Bukankah kesan baik yang telah kubangun selama ini akan menjadi sia-sia? Tenang saja, setelah masalah ini selesai, hadiahnya pasti tidak akan lupa kuberikan kepadamu. Siap, saya mengerti. Saya mohon pamit. Kemarin Zibing lembur semalaman pasti sangat lelah. Hari ini aku akan beli iga untuk memanjakannya sedikit dan memberikan dia nutrisi tambahan. Dia belum membalas pesanku. Apa dia hanya main-main saja denganku? Sayang, aku pulang. Lagi main apa, sayang? Tidak ada apa-apa. Sayang, kapan kamu membeli baju tidur seseksi ini? Apa ini karena kinerjaku akhir-akhir ini bagus? Sehingga kamu ingin memberiku hadiah? Apa yang kamu pikirkan? Ini cuma baju tidur biasa kok. Lihat sudah jam berapa ini, kenapa kamu belum masak? Zibing, kamu sangat lelah belakangan ini. Aku baru saja belajar teknik pijat baru. Bagaimana kalau aku memijatmu? Cukup, Sufan. Aku ingin kamu menyadari hal ini. Kita hanya menikah di atas kertas. Tujuannya agar pria-pria yang mengincar kecantikanku menyerah, mengurangi gangguan terhadapku, dan agar aku bisa mengelola grup dengan lebih baik. Aku juga berharap kamu tahu di mana posisimu. Jika kamu tetap ingin melewati batas, aku tidak keberatan untuk bercerai lebih awal. Aku mengerti, sayang. Kalau kamu bilang tidak mau dipijat, ya sudah tidak usah dipijat. Aku akan pergi memasak sekarang. Zibing, bukannya ibu ingin mengembalimu? Tapi lihatlah pria yang kamu pilih sebagai menantu yang menumpang di rumah ini. Lihatlah milik grup Yuan Mao. Nishikun Tuan Mudani, dia sangat tampan dan juga kaya, sangat serasi denganmu. Dibandingkan si Sufan menantu sampah itu, dia jauh lebih hebat. Ibu, aku sudah sibuk semalaman. Bisakah ibu jangan menggangguku dulu? Baik. Ibu tidak akan mengatakannya lagi. Bagaimana perkembangan urusan di perusahaan? Apakah grup Yuan Mao sudah menyetujui tentang peralatan medis yang dijanjikan? Masih belum. Sepertinya masih harus menunggu beberapa hari lagi. Sayang, aku lihat kamu sangat lelah semalaman. Aku membuatkan iga babi untukmu. Ayo makan agar staminamu pulih. Jika tidak mendapatkan peralatan medis itu, perusahaan Zibing akan bangkrut. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membuktikan diri di depan Zibing. Aku, Sufan, telah bersabar selama bertahun-tahun.
dan sudah saatnya membiarkan Zibing melihat kekuatanku yang sebenarnya. Ibu, sayang, hanya soal peralatan medis saja kan? Percayalah, hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat grup Yuan Mao menyerahkan peralatan medis itu dengan patuh. Hanya dengan mengandalkanmu? Sufan, kamu sedang tidak bercanda denganku kan? Kerja kamu cuma di rumah saja dan membual? Apa kamu paham apa itu peralatan medis? Daripada membual begitu, cepat sajikan makanannya. Kalau kalian tidak percaya, aku bisa menelponnya sekarang juga. Si tua Yang Tong itu, meskipun sudah meninggalkan grup Yuan Mao, tapi sebelumnya dia adalah pemegang saham terbesar di grup Yuan Mao, dan punya banyak orang kepercayaan di Yuan Mao, hanya untuk mendapatkan sekumpulan peralatan medis, bukankah itu sangat mudah baginya? Wanita, bersiaplah untuk tunduk dan berlutut di hadapanku. Ekspresi Sufan tampak sangat percaya diri. Jangan-jangan dia masih punya latar belakang lain yang tidak aku ketahui. Apa yang sedang dilakukan Yang Tong itu? Mengapa dia tidak mengangkat teleponnya? Kamu dasar sampah tak berguna. Sudah kukatakan, mana mungkin kamu punya koneksi? Daripada membuang waktu untuk membual seperti ini, lebih baik kamu belajar memasak menu baru, agar keluarga-keluargamu kami tidak sia-sia memberimu makan secara cuma-cuma. Aku bahkan sempat menaruh harapan pada Sufan. Secara logika, seharusnya saat ini grup Yuan Mao sudah dinyatakan bangkrut. Seharusnya tidak mungkin ada masalah sekarang. Menurut berita terkini, setelah pemegang saham grup Yuan Mao pergi, dan setelah sempat terjadi fluktuasi saham singkat, Direktur Grup, Nishikun, mengumumkan penemuan obat khusus kanker, sehingga harga saham langsung melonjak pesat. Berikut adalah laporan dari kami langsung dari lokasi kejadian. Pak Ni, kembalikan saham itu kepada kami. Saya bersedia membayar 2 kali lipat. Tidak 5 kali lipat. Beli kembali 5 kali lipat, Pak Ni. Tolong kembalikan pada kami. Saya, Nishikun, dengan ini mengumumkan secara resmi, bahwa kami, grup Yuan Mao, telah berhasil mengembangkan obat khusus anti kanker dengan tingkat kesembuhan 99%. Ini adalah sertifikat paten yang diterbitkan oleh otoritas pengawas obat, dan produksi resmi akan dimulai minggu depan. Pertanyaan yang tersisa akan dijawab oleh sekretaris saya. Mohon maaf, Pak Ni harus beristirahat. Kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada saya. Tolong tetap tenang dan bertanyalah secara teratur. Apalagi yang harus ditanyakan? Cepat beli sahamnya. Obat khusus kanker sudah muncul. Harga saham grup Yuan Mao nantinya pasti akan melonjak tinggi. Tunggu aku ikut. Ayo pergi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa Yuan Mao mengembangkan obat khusus kanker? Ini benar-benar mustahil dan hanya omong kosong. Palsu, ini pasti palsu. Grup Yuan Mao itu adalah pemimpin dari kota Shen Ketua Nishikun, bahkan merupakan satu dari 10 pemuda berbakat yang paling terkemuka di kota ini. Kekayaannya mencapai 10 miliar dolar. Bukan? Sekarang seharusnya sudah 1 triliun dolar. Kepikir semua orang sama dengan sampah sepertimu, yang hanya bisa menyapu dan memasak? Ternyata Nishikun begitu hebat. Seandainya aku mengenalnya lebih awal, aku tidak perlu sampai menikah dengan sampah seperti Sufan ini. Nilai pasar perusahaan telah menembus 1 triliun dolar. Aku umumkan, seluruh karyawan perusahaan kita, termasuk kalian semua, yang ada di sini, bonus bulan depan akan digandakan 3 kali lipat. Pak Ni, bonus itu tidaklah penting, bisa belajar pengalaman dari Pak Ni, bahkan, jika bonusku dinaikkan 10 kali lipat, aku tetap tidak akan mau menukarnya. Apalagi taktik cerdas Pak Ni kali ini, tidak hanya menyingkirkan para pemegang saham yang mengganggu itu, tapi juga membuat nilai pasar perusahaan naik hingga 10 kali lipat. Ini sungguh, merupakan strategi terhebat yang pernah kulihat selama aku bekerja. Juga membiarkan nilai pasar perusahaan melonjak 10 kali lipat. Ini benar-benar, sepanjang karier saya, transaksi saham terhebat yang pernah saya lihat. Berhentilah membual. Kalian semua, bekerjalah dengan baik bersama saya jamin dalam waktu 3 tahun, kalian semua yang ada di sini, akan memiliki gaji tahunan 10 juta dolar per orang. Sudah tampan dan ambisius, baik juga kepada bawahan. Bagaimana mungkin di dunia ini ada pria yang begitu sempurna? Selamat kepada tuan rumah, karena telah berhasil mencegah pemeran utama pria pamer di depan pemeran utama wanita, merebut 30 poin keberuntungan, dan memberikan hadiah keterampilan mata penyelidik. Kenapa aku malah bisa menghentikannya pamer? Benar-benar aneh. Sudahlah, kembalilah ke pekerjaan kalian masing-masing. Lalu, apa itu mata penyelidik? Kedengarannya sangat hebat. Pak Ni, saya punya hitungan yang belum dimengerti. Bisakah Anda ajari saya? Usia Liu Jingyan 23 tahun, tingkat kesukaan 99, kemampuan manajemen keuangan level maksimal. Luar biasa. Manajemen keuangan level maksimal, masih bisa tidak paham hitungan? Ini jelas sekali sedang merayuku. Perusahaan adalah tempat untuk bekerja, sebagai bagian keuangan perusahaan. Jika menghitung saja tidak becus, maka posisi sekretaris ini, tidak perlu kamu jalani lagi. Maafkan saya, Pak Ni. Saya akan segera memeriksanya kembali. Kalau begitu saya permisi lanjut bekerja. Oh ya, beberapa hari lagi, Presiden LAN milik Tiantai Group akan mengadakan pesta amal.
Saat itu akan banyak sekali tokoh besar di industri medis yang hadir. Hari ini orang dari Tiantai mengirimkan undangan. Apakah Anda ingin datang ke sana? Mendeteksi keberuntungan karakter utama akan naik drastis di pesta Tiantai. Tugas penghadangan diterbitkan. Cegah Su Fan unjuk gigi di pesta tersebut. Hadiah 1 kartu nasib buruk selama 24 jam. 1 kartu tingkat kesukaan 20 poin. Dan nilai keberuntungan 100. Presiden LAN milik Tiantai Group itu, ternyata adalah bawahan Su Fan juga. Menurut alur cerita di buku aslinya, Su Fan akan mendominasi di sini, dan membuat Mo Zibing mulai menyukainya. Jika aku membiarkan Su Fan berhasil merebut Mo Zibing, mau ditaruh di mana mukaku ini? Coba hubungi Presiden LAN, katakan padanya kalau pestanya, akan aku biayai sepenuhnya. Presiden LAN, Pak Ni, aduh, kehadiran Anda di sini. Maaf saya terlambat menyambut Anda. Maaf sekali saya terlambat menyambut Anda. Haha. Anda sudah datang ke sini, bahkan sudah memborong semua koleksi lelang amal saya sebelumnya, apalagi yang harus saya katakan? Katakan saja jika Anda menyukai salah satunya, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya langsung ke rumah Anda. aduh, Presiden LAN, kenapa bicara seperti itu? Melakukan kegiatan amal, yang terpenting adalah niat tulusnya. Aku juga telah menyiapkan beberapa barang langka yang sangat berharga, nanti, pasti akan membuat pesta amal Anda berjalan dengan lancar. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih pada Pak Ni. Silakan Anda melihat-lihat dulu. Saya akan menyapa beberapa teman lainnya. Nanti, setelah pesta minuman dimulai, Anda harus bergabung dengan saya dan minum bersama ya. Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Pak Ni, kita telah menghabiskan miliaran dolar untuk memborong lelang ini, ditambah lagi mengeluarkan begitu banyak koleksi. Meskipun itu untuk tujuan amal, bukankah ini terlalu merugi? Duh, kamu ini masih terlalu muda. Perusahaan sedang berkembang terlalu pesat belakangan ini. Dengan mengadakan lelang amal, kita tidak hanya menghabiskan ratusan juta dolar untuk memamerkan kekuatan perusahaan, membangun relasi dengan berbagai kalangan, tetapi juga bisa mendapatkan reputasi yang baik. Itu adalah pilihan yang sangat menguntungkan. Tidak salah lagi, Anda memang Pak Ni, sudut pandang Anda sangat berbeda. Yang lebih penting lagi, saya adalah pengendali sebenarnya dari lelang ini. Sebentar lagi aku bisa mempermalukan si Su Fan itu. Dibandingkan dengan hadiah dari sistem, ratusan miliar dolar tidak ada artinya. Tahu siapa aku? Beraninya kalian menghadangku? Aku tidak peduli siapapun kamu. Tahu tidak ini tempat apa? Resepsi Tiantai. Semua orang yang datang malam ini di seluruh kota Shen adalah tokoh terpandang di industri medis. Kamu gembel rongsokan berani mau masuk paksa? Komandan kami bilang, siapapun tanpa undangan dilarang masuk. Dasar tidak tahu diri. Apa kamu tahu siapa aku? Hari ini, meskipun bos dari Tiantai datang secara langsung, dia tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Mana Lan Jiahao? Suruh dia keluar menemui aku. Orang payah sepertimu ingin bertemu dengan Presiden LAN kami, bahkan menyuruhnya keluar. Aku peringatkan kamu ya, segera pergi dari sini sebelum kupukul kamu. Su Fan, bukankah kamu bilang kamu kenal dengan Presiden LAN dari Tiantai dan bisa memperkenalkannya pada kami? Sekarang apa yang terjadi? Hemhas, sudah kukatakan sampah ini hanya sedang menyombongkan diri saja. Mana mungkin dia mengenal Presiden LAN? Ini pasti hanya alasannya, agar bisa memeras uang dari Zibing. Zibing, apa kamu sudah memberikan uang padanya? Jika sudah memberinya uang, cepat minta kembali. Kalau tidak, si sampah ini pasti akan menyalahgunakan uang itu. Aku sudah memberinya beberapa puluh ribu dolar. Su Fan, mungkinkah kamu benar-benar hanya ingin memeras uangku, bahkan menipuku sampai ke sini? Hanya untuk melihatku malu? Su Fan, apa kau sungguh menipuku demi uang, lalu membawaku ke sini? Hanya untuk melihatku dipermalukan? Bagiku uang puluhan ribu dolar, bahkan tidak cukup untuk 1 kali minum-minum. Untuk apa aku repot-repot menipumu? Jika kau tidak percaya, aku akan menelepon sekarang dan meminta Lan Jiahao datang ke sini. Nona Mo, lama tidak berjumpa. Kenapa itu kamu? Nona Mo ini adalah temanku. Apa kalian mau aku pergi mencetak undangan sekarang? Atau membiarkan mereka masuk? Oh, Pak Ni Anda bercanda. Anda adalah tokoh besar di industri medis saat ini. Jika saya tahu mereka adalah teman Anda, biarpun diberi 100 kali keberanian, saya tidak akan berani menghalangi kalian. Silakan masuk, mari silakan masuk. Nona Mo, silakan. Menyingkir. Oh benar, ada juga teman yang satu ini. Tidak perlu menelpon lagi. Memangnya kau ini siapa? Memangnya kamu siapa? Memangnya perlu kamu mengajariku cara bekerja? Tahu tidak kalau kamu sudah mengacaukan rencanaku? Rencana? Kamu tidak sedang berpikir, di hadapan seluruh tokoh ternama dari kota Shen, akan berkelahi dengan petugas keamanan, kan? Sialan, aku akan menghabisimu. Kurang ajar. Orang ini, Pak Ni, sudah berbaik hati membantu kita masuk, tapi pecundang sepertimu malah berani melawannya. Cepat minta maaf kepada Pak Ni. Cui, dasar kamu pecundang tidak berguna. Jika saja Pak Ni, sampai melampiaskan amarahnya kepada keluargamu, sekalipun kamu sudah tiada 100 kalipun, itu tidak akan cukup untuk menebusnya. Pak Ni. Ya. Dia ini cuma si sampah di keluarga kami, menantu numpang yang tak tahu diuntung, pria bodoh yang sok jagoan, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Aduh, Bibi, lihatlah apa yang Anda bicarakan itu. Rumah sakit keluarga Anda,
adalah mitra kerjasama penting bagi Yuan Mao kami, ditambah Nona Mo adalah sahabat baikku, mana mungkin aku merasa tersinggung karena perlakuan menantu pecundang ini? Tenang saja, kita sudah bisa masuk sekarang. Baiklah. Ayo jalan, putriku tersayang. Selamat kepada Tuan, karena telah menyelesaikan misi penghadangan. Hadiahnya adalah 1 kartu nasib buruk selama 24 jam, 1 kartu kesukaan 20 poin, dan 100 poin keberuntungan. Terima kasih kepada rekan sejawat sekalian yang sudah hadir. Di tengah kesibukan Anda semua, untuk menghadiri jamuan amal Tuan Lan ini, berkat sponsor dari seorang tamu misterius, pada acara lelang amal ini terdapat banyak koleksi langka tambahan. Saya, Lan Jiahao, dengan ini berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa semua hasil lelang malam ini akan disumbangkan seluruhnya untuk layanan medis di daerah miskin. Sekarang, lelang resmi dimulai. Sepertinya putri duyung kecil ini akan segera terpancing. Zibing, sejak kapan kamu kenal dengan Pak Ni? Kalau aku tahu ada hubungan seperti ini, maka mana mungkin manajer rendah dari grup Yuan Mao itu berani menahan pesanan kita? Bu, aku baru bertemu dengannya sekali beberapa hari yang lalu. Hubungannya tidak sedalam yang ibu bayangkan. Sekali bertemu pun itu sudah merupakan jodoh. Pak Ni sekarang adalah pemimpin di dunia farmasi. Jika keluarga kita bisa menjalin sedikit hubungan saja, maka kedepannya di kota Shen, kita akan hidup dalam kemewahan. Nanti setelah lelang berakhir, kamu harus pergi memberikan salam hormat pada Pak Ni. Benar, pergi saja, kamu harus pergi ke sana. Aku takut meskipun aku mau menyapa, dia tidak mau menyambutnya. Dia hanyalah pemilik grup Yuan Mao. Kecil, cukup 1 kataku saja, dia pasti akan berlutut dengan patuh. Sufan, saat seperti ini kamu masih berani bicara sombong. Kita bisa masuk ke pesta ini semuanya berkat bantuan dari Pak Ni. Bukannya berterima kasih, kamu malah masih membual di sini. Bukannya berterima kasih, malah membual di sini. Sampah seperti kamu ini cuma bisa bicara besar saja. Orang seperti Pani itu adalah sosok yang sangat berbakat, tidak seperti dirimu yang hanyalah sampah tidak berguna. Masih saja membual di sini, apa kamu tidak takut ditertawakan orang lain? Sialan, ini semua gara-gara bocah ini merusak rencanaku. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku gagal pamer? Setelah lelang ini berakhir, aku pasti akan benar-benar memberi pelajaran pada orang rendahan itu. Selanjutnya, produk yang akan kita lelang adalah air mata samudra, harga pembukaan $1 juta, setiap kenaikan harga minimal $100.000. Air mata samudra? Mungkinkah itu berlian legendaris yang ditemukan dari kapal karam ratusan tahun yang lalu? Berlian biru kualitas terbaik? Ini adalah harta karun yang langka. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan untung besar. $1.100.000. Hanya $1.100.000 untuk air mata samudra? $1.500.000. Wah, aku tawarkan $2 juta. Kalung yang sangat indah, tapi harganya terlalu mahal. Kalungnya cantik sekali, hanya saja harganya terlalu mahal. Wah, cantik sekali. Apa? Kamu menginginkannya? Iya, mau. $10 juta. Baiklah, Pani menawarkan $10 juta. Ada lagi yang menawarkan harga lebih tinggi? Pak Ni, $10 juta ini bukankah terlalu mahal? Lagi pula, kita tidak perlu membayar harga tinggi untuk membeli barang milik kita sendiri. Itu sangat tidak menguntungkan. Apapun yang kamu inginkan, meskipun itu bintang di langit, aku akan tetap memetiknya untukmu. Laki-laki memang tidak ada yang benar. Baru beberapa hari saja sudah melupakan aku. Dasar laki-laki tidak tahu malu, brengsek sekali. Sayang, apa kamu suka kalung itu? Kalau suka, memangnya kenapa? Memangnya kamu bisa membelikannya untukku? Tentu saja. Apapun yang kamu sukai, meskipun itu bulan akan aku berikan padamu. Apakah ada yang ingin menambah harga? Baik, $10 juta 1 kali. $10 juta 2 kali. $30 juta? Aku, Sufan, menginginkan kalung ini. $30 juta. Kalung ini milikku, Sufan menginginkannya. Menarik. Sufan, jangan membuat keributan. Acara seperti ini bukan tempat bagimu untuk pamer. Sufan, kamu sudah gila. Itu kan $30 juta. Bahkan menjual dirimu pun tidak akan sebanding dengan uang sebanyak itu. Sufan, jangan bercanda. Dari mana kamu akan mendapatkan $30 juta? Hanya $30 juta saja kok, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Kebetulan sekali, biarkan anak muda Lan Jiahao itu punya sedikit kesempatan untuk unjuk gigi. Setelah pelelangan selesai, tuan rumah pesta akan berlutut menyerahkan harta berharganya. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani meremehkanku. Pertunjukan seru akan segera dimulai. $50 juta. $60 juta? $80 juta. $100 juta. $100 juta. Tuan yang tidak dikenal ini menawar $100 juta. Ya ampun, apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? Benar-benar konyol. $500 juta. $1 miliar? $500 juta. $1 miliar? Cukup, Sufan.
Apa kamu mau mencelakai keluargamu kami? Pani, Anda orang yang sangat murah hati. Jangan masukkan ke hati ucapan si sampah ini. Benar sekali, Pak Ni. Kami tidak kenal dengan si sampah ini. Tolong jangan limpahkan kesalahannya kepada keluargamu kami. Paman Bibi, apa yang sedang kalian bicarakan? Ini kan pelelangan, mari bersaing secara sehat. Tidak ada masalah pribadi di sini. Anak muda ini mau melakukan amal, tentu saja aku turut merasa senang. Demi amal, mari bersulang. Kita sama-sama manusia, tapi kenapa perbedaannya bisa sangat jauh? Sufan, aku tidak menginginkan kalung ini lagi, kamu tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini untukku. Diam. Apa yang sudah aku janjikan akan aku berikan? Beraninya kamu mencari masalah. Kalau berani, lanjutkan persaingan ini denganku. 1 miliar dolar? Tuan, apakah Anda yakin 1 miliar dolar? Aku yakin. Aku masih mampu membayar 1 miliar. Aku yakin, 1 miliar dolar aku masih sanggup membayarnya. Raja Naga ini benar-benar tidak punya otak, langsung terjebak hanya dengan sedikit provokasi. Sepertinya hari ini aku bisa merampas banyak keberuntungan lagi. Aku tawarkan. Lupakan saja. Saudaraku, demi membuat wanita idaman tersenyum, kamu bahkan tidak berkedip mengeluarkan 1 miliar dolar, saya sangat mengagumimu, jadi aku mengalah dan melepaskannya untukmu. Baik. 1 miliar dolar 1 kali, 1 miliar dolar 2 kali, 1 miliar dolar 3 kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini, berhasil memenangkan lelang mata laut dalam. Baguslah kamu sadar diri. Sufan, apa kamu sudah gila? Biasanya kamu tidak becus mencari uang, tapi kalau urusan menghabiskan uang, kamu nomor 1. Hari ini jangan harap keluargamu akan memberimu uang sepeser pun, cari sendiri cara untuk mendapatkan 1 miliar dolar itu. Sufan, biasanya untuk belanja sayur saja kamu minta uang padaku. Dari mana kamu punya uang 1 miliar dolar? Hanya 1 miliar dolar saja? Sebentar lagi akan ada orang yang datang membayarkannya untukku. Di mana Lan Jiahao? Cepat keluar sekarang juga menghadapku. Cepatlah, jangan pergi, jangan buang-buang waktu. Gawat. Bagaimana bisa aku melupakan leluhur yang satu ini? Cepat, Sayang, kamu tunggu aku di sini. Setelah aku menghadapinya, aku akan segera kembali. Jika tidak, kita berdua akan tamat. Tunggu aku ya. Sufan, jangan kurang ajar di sini. Presiden Lan adalah penyelenggara perjamuan Tiantai. Dia sangat berkuasa di kota Shen. Jika kamu terus tidak sopan seperti ini, bahkan aku pun tidak akan bisa menolongmu. Tenang saja, ayah. Tidak akan terjadi apa-apa. 1 miliar dolar ini, aku sanggup membayarnya. Di mana Lan Jiahao? Aku akan berhitung sampai 3. Jika kamu masih tidak keluar juga, maka jangan pernah menemuiku lagi. 3, 2... Lan Jiahao di sini. Presiden Lan pingsan. Dokter, apa ada dokter di sini? Kepala belakang Presiden Lan terbentur, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Cepat jalan. Sampah. Akhirnya tiba saatnya, saat bagi Raja Naga untuk pamer. Tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Hanya karena jatuh lalu pingsan dan seolah akan tiada? Apa gunanya aku memilikimu? Saudara, menurutku caramu bicara sedikit terlalu kasar, kan? Bahkan jika kamu benar-benar mengenal Presiden Lan, tapi sekarang dia sedang tidak sadarkan diri, dan kamu malah berkomentar sinis. Aku rasa Presiden Lan tidak akan membayar 1 miliar dolar untukmu. Lalu sekarang bagaimana? Sebaiknya kamu segera cari cara untuk membayar tagihannya. Halo, Tuan. Ini adalah air mata samudra yang Anda menangkan. Totalnya adalah 1 miliar dolar. Anda ingin membayar menggunakan kartu atau tunai? Totalnya 1 miliar dolar. Bolehkah saya tahu, Anda ingin bayar dengan kartu atau tunai? Kurang ajar. Lelang ini belum selesai. Kenapa kamu menagih uang lelang kepadaku? Begini ceritanya, seharusnya memang diselesaikan pembayarannya setelah acara selesai, tapi saat Anda datang tadi, tidak ada verifikasi modal, maupun bukti aset apapun. Jadi, mengenai 1 miliar dolar ini, bagaimana? Apakah mau bayar dengan kartu atau tunai? Aku tidak punya uang. Minta saja pada Lan Jiahao. Masih ingin pamer dengan mengandalkan anak buahmu? Hari ini aku pasti akan membuat perhitungan denganmu sampai kamu tak berdaya. Siapa orang ini? Menang lelang tapi tidak membayar? Bukankah ini namanya berbuat curang? Ku dengar dia, menantu laki-laki di keluarga-keluargamu, hanya karena membuka rumah sakit bedah plastik, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang terpandang. Siapa yang mengundangnya ke sini? Sangat sial. Benar? Itu, mana petugas keamanan? Petugas, kemari. Tuan, silakan pergi sekarang, atau kami akan melakukan tindakan paksa. Atau haruskah kami melakukan tindakan paksa? Beraninya kalian? Jika kamu berani menyentuhku ujung jari pun, lihat saja. Percaya atau tidak,
Aku akan membuatmu tiada besok pagi. Sudah cukup, Sufan. Lupakan soal kamu melakukan lelang sembarangan. Ternyata kamu masih ingin membuat keributan. Di sini, bukankah aku sudah memberitahumu, jangan sok kuat jika kamu tidak punya uang. Keadaan sudah kacau seperti ini, di mana kita harus menaruh harga diri keluargamu kita. Zibing, dengarkan penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Cukup. Awalnya aku mengira kamu hanyalah seorang pria yang jujur dan baik hati. Ternyata kamu tidak hanya sombong dan bodoh, tapi kamu juga egois. Ayo kita cerai. Besok, aku akan meminta pengacara menyusun draft perjanjian cerai kita. Zibing, hanya karena masalah kecil ini kamu ingin menceraikanku? Sepertinya kartu nasib buruk sudah mulai bekerja. Aku juga harus memanaskan suasananya. Semuanya. Item air mata samudra ini akan tetap dimenangkan oleh keluarga mau kami. Mulai besok, aku akan menjual aset-asetku secepatnya mengumpulkan $1 miliar. Kami, keluarga-keluargamu memang bukan keturunan bangsawan, tapi kami tetap menjaga integritas dasar. Keluarga-keluargamu kami, meskipun bukan dari keluarga kaya raya, tapi kredibilitas dasar masih kami miliki. Nona Mo, perkataan itu terlalu berlebihan. Ini hanya $1 miliar saja, bagaimana mungkin membuat keluargamu sampai harus bersusah payah? Barang ini, biar saya yang bayar. Tapi, Kenapa? Apa Anda masih perlu memeriksa saldo saya? saya mengerti. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Selamat kepada Tuan. Berhasil menekan pemeran utama pria, merebut 100 poin keberuntungan, dan kekuatan tempur bertambah 100 poin. Hanya merebut 100 poin keberuntungan, itu tidak cukup. Biarkan aku memberikanmu sedikit kejutan lagi. Peringatan sistem, penggunaan kartu 20 poin rasa suka berhasil, tingkat kesukaan Mozibing meningkat menjadi 40%. Tunggu dulu. Barang berharga itu cocok untuk wanita cantik? Tapi aku tidak tahu. Perhiasan berharga ini sebenarnya terjatuh dari leher kekasih yang mana? Harta karun ini jatuh dari leher permata hati mana ya? Awalnya dia enggan bicara padaku, tapi sekarang tiba-tiba membantuku keluar dari masalah. Sebenarnya apa maksudnya? Pria menyebalkan ini sungguh sulit ditebak, tapi entah kenapa aku sama sekali tidak membenci perasaan ini, malah semakin menyukainya. Itu tadi jatuh dari leherku. Semangat sekali kamu. Sini, biar kupakaikan padamu. Sial, anak ini sedari tadi terus saja mencuri perhatian dariku. Seluruh wanita cantik di dunia ini seharusnya tunduk pada kekuasaanku. Beraninya sampai ini melakukannya? Kurang ajar. Berani sekali mencuri perhatianku. Apa kau sudah bosan hidup? Aku beritahu kamu. Kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Pak Ni sudah berbaik hati membantumu, tapi kamu malah balik menyerang. Apa kamu punya rasa malu? Memangnya aku butuh bantuan dia? Hanya $1 miliar saja? Aku bisa mendapatkannya hanya dengan satu telepon. Percaya tidak? Aku menantangmu bertaruh segalanya. Siapapun yang menang, dia akan membuat wanitanya diberikan kepada yang kalah. Serahkan wanita milik lawan kepada lawannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Sufan, kamu sudah gila? Jika kamu memang ingin bercerai, katakan saja secara jujur, tidak perlu menjijikkan seperti ini kepadaku. Tenang saja, aku tidak akan kalah darinya. Bagaimana? Berani bertaruh tidak? Selamat, Anda telah memicu tugas baru, pertaruhan dengan Raja Naga. Dalam pelelangan berikutnya, silakan kalahkan Dewa Perang Sufan. Hadiahnya adalah kartu pengalaman kekuatan tempur Raja Naga 1 buah, 200 poin keberuntungan, dan 1 buku jurus tingkat Dewa Kitab Suci Yin Yang. Baiklah. Tapi, saya tidak punya kebiasaan menjadikan wanita sebagai taruhan. Begini saja, kalau saya kalah, grup Yuan mau jadi milikmu. Bagus. Sudah sepakat? Kalau begitu kita berlomba menyalakan lentera. Ini, Jangan konyol. kenapa ibu menahan dia? Lagi pula si sampah ini, mana mungkin bisa mengalahkan Pak Ni? Kalau dia kalah, kirimkan saja putri kita ke sana. Menantu idaman seperti Nishikun, bukankah jauh lebih hebat dari sampah ini? Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Jika kita menang, grup Yuan Mao itu juga akan menjadi milik keluarga kita. Sambil menyelam minum air, Berhentilah bermimpi di siang bolong. Jika dia tidak bisa menandingi Nishikun, aku akan mencari beberapa wanita nakal di luar sana untukmu. Pelayan, nyalakan lentera langit. Apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingin memesan layanan lentera langit. Dia ingin memesan lentera langit. Begini prosedurnya. Mohon maaf, Tuan, di tempat kami, untuk layanan lentera langit ini, Anda harus menunjukkan bukti aset senilai $10 miliar. Jika tidak, kami benar-benar tidak bisa memberikan layanan ini kepada Anda. Saudara Su, jangan bilang, kamu sudah kalah, bahkan sebelum kita mulai. $10 miliar kan? Hanya dengan satu panggilan telepon, aku akan punya $10 miliar. Menurutmu apakah anak ini
adalah tuan muda dari keluarga kaya yang tersembunyi? Dilihat dari bicaranya sepertinya begitu. Mari kita lihat saja nanti. Mohon maaf, pulsa ponsel Anda tidak mencukupi. Silakan lakukan pengisian ulang. Terima kasih. Benar-benar membuatku kehilangan kata-kata. Kira saya sehebat apa? Ternyata hanya sampah yang bahkan tidak sanggup membayar pulsa. Ternyata dia hanya orang tak berguna yang bahkan tidak bisa membayar pulsa telepon. Kenapa di saat kritis begini pulsaku malah habis? Bagaimana jika kita berhenti memedulikan sampah seperti dia, hanya membuang-buang waktu saja? Orang seperti ini tidak pantas untuk dibahas. Aku tidak tahu dari mana keluargamu menemukan orang aneh semacam ini. Zibing, tolong isikan aku pulsa $100 dulu, nanti akan aku beri kamu $1 juta. Sufan, bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak tahu malu sepertimu? Uang $100 saja kamu tidak punya, tapi kamu masih ingin bersaing dengan orang lain. Malah memberiku janji palsu $1 juta. Benar-benar membuatku merasa muak. Hari ini, uang itu biar aku yang bayarkan. Apapun yang terjadi padamu nanti, tidak ada hubungannya lagi denganku. Putriku, Ding, dana sebesar $1 juta telah masuk ke rekening. Benar-benar ada $1 juta. Apa benar ada $1 juta? $100? Tukar dengan $1 juta. Apa yang aku, Sufan, katakan? Selalu bisa dipegang ucapannya. Tidak salah lagi, ini adalah tokoh utama kita. Meskipun sudah memakai kartu nasib buruk, tetap saja tidak bisa menahan keberuntungannya. Sayangnya, malam ini yang kamu hadapi adalah aku. Ambil kartu ini, dan periksalah. Pergilah. Malam ini aku, Sufan, akan menaruhkan segalanya. Aku ingin tahu siapa yang cukup bodoh dan berani menghalangiku. Berani juga kamu. Ayo kita bertanding. Terjual. Luar biasa. Benar-benar luar biasa, lelang hari ini adalah yang paling berkesan sepanjang karierku. Lelang yang dipandu paling menakjubkan pernah ada. Ini adalah lelang paling luar biasa yang pernah aku bawakan. Mari kita beri selamat kepada Tuan Su, yang dengan harga $225 miliar telah memenangkan lelang sisa 8 barang koleksi. Kapan sampah ini membeli begitu banyak barang koleksi? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? jangan-jangan selama bertahun-tahun ini Sufan sengaja menyembunyikan kemampuannya di rumah kita? Identitas aslinya ternyata sangat terhormat. Langsung mengeluarkan lebih dari $200 miliar. Bahkan Pak Ni pun tidak akan bisa mengeluarkan aliran uang tunai sebesar itu sekaligus. Aduh, Pak Ni, tadi dia sudah membuat taruhan dengan orang itu. Jika kalah, dia harus menyerahkan perusahaannya baik-baik. Nah, kamu sudah kalah? Serahkan perusahaannya. Menginginkan perusahaanku? Mata mana yang melihat kalau aku kalah? Aku memenangkan 8 barang koleksi di tempat ini, sedangkan kamu, termasuk air mata samudra yang baru saja kamu beli, hanya mendapatkan 1 barang saja. Kalau ini bukan kalah, lalu apa namanya? Jangan katakan kalau kamu berniat mengingkari janji. Apa jangan-jangan kamu ingin mengelak? Mengelak? Siapa yang mengatakannya padamu? Di seluruh acara ini memangnya hanya ada 8 barang koleksi? Apa maksudmu? Sini, berikan penjelasan pada Tuan Su. Kita. Begini, lelang malam ini, tepatnya, seharusnya adalah lelang putaran kedua, karena semua barang koleksi sebelumnya, semuanya telah diborong oleh Tuan Ni. Secara keseluruhan. Jadi, semua barang lelang yang muncul malam ini, semuanya adalah barang koleksi yang disediakan oleh Pak Ni. Jika ditotal dengan yang sebelumnya, Pak Ni setidaknya telah membeli tidak kurang dari 30 barang koleksi. 30 barang koleksi? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Pertama, untuk apa aku mengatakannya padamu? Kedua, kamu juga tidak bertanya padaku. Ketiga, berdasarkan taruhan kita sebelumnya, bukankah sudah waktunya kamu menyerahkan wanitamu? Bukankah sudah saatnya kamu menyerahkan wanita itu? Selamat kepada Tuan. Anda telah berhasil mempermalukan pemeran utama pria. Hadiah, Raja Naga 1 kartu pengalaman kekuatan tempur, 200 poin keberuntungan, teknik tingkat dewa, dan 1 buku kitab suci Yin Yang. Ingin mengambil wanitaku? Tidak mungkin. Wanitaku ini, seujung jari pun kamu tidak akan bisa menyentuhnya. Karena kamu tidak terima kalah, begini saja, kita ubah sedikit taruhannya. Sekarang kamu berlutut, dan minta maaf padaku. Taruhan sebelumnya, bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Kamu hanyalah seorang pedagang? Apa hakmu memintaku berlutut? Bahkan membawakan sepatu untukku saja kamu tidak layak? Benar-benar cari masalah? Mendeteksi lawan mulai tertekan, menyerap 100 poin keberuntungan,
dan kekuatan Tuan bertambah 100. Kamulah yang sedang cari masalah. Sudahlah, untuk apa bicara dengan sampah sepertimu? Satpam, seret dia keluar. Petugas keamanan, seret dia keluar dari sini. Kamu lihat sekarang? Inilah konsekuensinya jika kamu berani menantangku. Nishikun, berlututlah di hadapanku sekarang, bersujudlah 3 kali, serta akui aku sebagai tuanmu. Dengan begitu aku masih bisa memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Apa kamu terlalu banyak membaca novel fiksi? Mana mungkin aku berlutut di hadapanmu dan menganggapmu sebagai tuanku? Jangan bersikap sombong. Kamu pikir kamu ini pahlawan perang? Benar-benar cari mati? Rasakan jurus tinju dewa perang dariku. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu punya kekuatan sehebat ini? Sebelum ini di dunia persilatan aku tidak pernah mendengar namamu. Kalau belum pernah mendengarnya, berarti wawasanmu kurang luas. Belum pernah mendengarnya? Itu karena pengetahuan Anda sangat picik. Lagi pula, seorang dewa perang yang agung Sufan, setelah kalah taruhan bukan saja tidak mau mengaku, tapi juga ingin menghabisi saksi untuk menutup mulut. Bagaimana Anda bisa tahu nama saya? Aku bukan hanya tahu identitas Anda, tapi aku juga tahu Anda telah membuat tiada putra dari penguasa Istana Dewa Kegelapan. Karena itulah Anda kembali ke kota Shen dan menyembunyikan identitas Anda. Katakan, jika aku menyebarkan semua informasi ini ke publik, apakah penguasa Istana Dewa Kegelapan akan langsung datang ke Huaxia, lalu mencincangmu untuk menjadi makanan anjing? Kenapa dia bisa sangat tahu segalanya tentang aku? Tidak boleh. Jika identitasku terbongkar sekarang, wanita gila dari Istana Dewa Kegelapan itu pasti akan datang dan menghabisiku. Kekuatan pemuda ini belum jelas. Untuk saat ini aku tidak boleh memprovokasinya. Lebih baik pergi dulu dan bicarakan ini baik-baik nanti. Lebih baik aku pergi dan memikirkannya baik-baik lagi nanti. Kamu, baiklah. Selama gunung masih berdiri dan sungai masih mengalir, tunggu saja pembalasanku. Urusan hari ini akan aku, Sufan, ingat baik-baik. Tunggu dulu. Kenapa? Apa maksudmu? Tadi kamu bukan hanya ingin bertaruh denganku, tapi juga menginginkan wanitaku. Sekarang setelah kalah taruhan dan melarikan diri, kamu pikir bisa pergi begitu saja? Di dunia ini mana ada logika semudah itu? Lalu sekarang apa maumu? Sederhana saja. Berlututlah. Dan minta maaf padaku. Di masa depan, jangan sering muncul di hadapanku. Nishikun, jangan terlalu semena-mena. Hari ini aku memang semena-mena padamu, lalu kenapa? Tenang, sekarang bukanlah saatnya untuk bermusuhan secara terbuka. Selama Gunung Hijau masih ada, tidak perlu takut kekurangan kayu bakar. Baiklah. Pak Ni, aku harap Anda bisa berlapang dada dan memaafkan kesalahanku kali ini. Selamat kepada Tuan. Telah menekan sang anak takdir dengan hebat, berhasil membalikkan alur cerita, merebut 300 poin keberuntungan, menambah 200 kekuatan tempur, dan mendapat hadiah aura antagonis takdir. Anda bisa mengabaikan segala tekanan aura dari sang anak takdir, menghalau segala cara bodoh mereka, dan menambah 20 poin pesona. Hari ini, aku memaafkanmu, tapi lain kali. Jangan sok hebat di hadapanku. Enyahlah. Nasib selalu berputar, suatu saat roda akan berada di bawah. Nishikun, ingatlah ini. Hari ini kau boleh berkuasa, tapi kau tidak mungkin akan selamanya berkuasa. Cantik, jalan sendirian di malam hari. Apa kamu tidak takut? Ayo, ikut kakak pergi minum sebentar. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Aku mau pulang sekarang. Tolong menyingkir. Tidak apa-apa, kita akan saling kenal setelah minum. Ayo pergi, ikut kakak minum-minum. Kalau kamu masih menggangguku, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Punya karakter juga ya? Aku suka. Ayo pergi, minum saja dulu. Lepaskan. Ayo jalan. Lepaskan tanganmu darinya. Kamu siapa? Nyalakan lampu jauh malam-malam begini. Apa kamu tidak punya mata? Pertama, penglihatanku sangat bagus. Jika tidak, kamu pasti sudah terpental jauh. Kedua, dia, temanku, tolong menjauhlah darinya. Ketiga, yang kunyalakan itu lampu dekat, dasar kamu orang, udik. Memangnya kalau punya mobil mewah hebat ya? Aku paling tidak suka melihat orang yang pamer mobil mewah sepertimu. Aku bahkan meremehkan pria sepertimu, pria yang bahkan tidak mampu melakukan terapi kaki. Jika kamu berani mengganggu teman saya ini lagi, aku akan membuatmu tidak berdaya lagi sebagai laki-laki.
Kamu tidak apa-apa? Ikut aku ke mobil. Di pesta tadi kamu berpura-pura tidak mengenalku, sekarang malah datang sok perhatian. Sampai kapan kamu akan mempermainkan aku? Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak mengenalmu. Aku selalu bilang bahwa kita adalah teman baik. Memangnya bukan begitu? Lagi pula, aku sudah bersusah payah membantumu mengusir berandalan itu, tapi satu ucapan terima kasih pun tidak ada. Apa itu pantas? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku sudah bekerja keras begini. Bagaimana kalau traktir aku makan saja? Baiklah. Apa-apaan kamu? Ini bukan sekadar makan biasa. Kamu jelas-jelas ingin memeras orang. Aku benar-benar sudah tidak punya akal sehat lagi. Karena sampai bisa mempercayai kata-kata manis dari pria seperti kamu. Zibing, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Lagi pula, aku tahu, Sufan itu hanyalah boneka yang kamu bawa hanya demi mewarisi perusahaan. Aku tidak peduli seperti apa latar belakang keluargamu. Selama kamu mengikutiku, aku akan menuruti semua keinginanmu. Benarkah? Selamat tuan rumah. Berhasil meluluhkan hati Mo Zibing. Tingkat kesukaan bertambah 10. Tingkat kesukaan saat ini adalah 50. Bagus sekali. Jika tren ini terus berlanjut, dalam beberapa hari lagi, bahkan tanpa menggunakan kartu kekuatan, aku akan bisa bersaing seimbang dengan Sufan. Siapapun Raja Naga itu, di hadapan sistem ini, mereka tidak ada apa-apanya. Halo? Pak Ni, terjadi masalah besar. Pagi tadi, 13 lembaga sekuritas kota Shen meluncurkan serangan gabungan terhadap Yuan Mao. Begitu pasar dibuka hari ini, harga saham perusahaan langsung merosot tajam. Lekaslah kemari dan periksa situasinya. Apa? Segera atur departemen pemasaran untuk menyelamatkan situasi. Aku akan segera ke sana. Apa semua orang di departemen pemasaran hanyalah pemakan gaji buta? Batas bawah nilai pasar. Hampir menembus harga penawaran awal. Apa sebenarnya yang kalian kerjakan? Ini adalah Yang Tong. Setelah penyelidikan Departemen Humas, Yang Tong kemarin menghubungi berbagai bursa efek kota Shen, dan pagi ini telah meluncurkan serangan kepada grup kita. Meskipun perkembangan perusahaan kita sangat pesat, tapi arus kas benar-benar tidak bisa mengimbanginya. Jika tidak segera dicari solusinya, tidak akan lama lagi, perusahaan akan bangkrut. Ternyata benar-benar Sufan, perbuatan bocah itu. Segera pergi ke pasar gelap web, rilis kabarnya. Katakan kalau orang yang membuat tiada tuan muda Aula Dewa Kematian sudah ditemukan. Baik, bos. Pergilah. Lapor. Apa? Maksudmu? Pelaku yang membuat anakku tiada telah ditemukan? Benar, Ketua. Berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan dari pasar gelap web, kami menemukan bahwa pelakunya saat ini berada di Daxia Kota Shen. Ini sangat cocok dengan foto buronan yang kita sebar. Beraninya kamu, Sufan. Ternyata kamu bersembunyi di Daxia. Kamu berani menyakiti putraku. Meski kelak kamu bersembunyi di ujung dunia sekalipun, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Zibing, kenapa kita harus datang ke biro sipil untuk bercerai? Cukup, Sufan. Pernikahan kita memang hanyalah sebuah kontrak. Sekarang kontraknya sudah berakhir, sudah seharusnya kita bercerai. Aku harap kamu tidak mencari masalah lagi. Zibing, aku tidak percaya ini. Aku, Sufan, sudah menguasai dunia percintaan selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya seseorang menolakku. Zibing, aku tidak percaya. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu tidak memiliki perasaan sedikit pun padaku? Apa kamu sedang mencoba untuk jual mahal? Sufan, aku baru menyadari hari ini betapa konyolnya dirimu. Aku akui, dulu aku memang sempat menyukaimu, tapi itu hanya karena kamu membantuku mengendalikan perusahaan. Itu saja alasannya. Sejak kemarin, setelah kamu menjadikanku sebagai bahan taruhan, di antara kita sudah tidak mungkin ada hubungan lagi. Itu tidak mungkin. Aku adalah pemimpin Aula Dewa Perang yang terhormat. Aku, sang penguasa kuil Dewa Perang, bisa-bisanya dicampakkan oleh seorang wanita. Tunggu sebentar. Ini pasti karena aku tidak menyatakan identitas asliku sebagai Raja Naga. Selama aku menunjukkan bahwa aku adalah Raja Naga, Zibing pasti akan jatuh ke pelukanku. Cepat, cepat, cepat. Halo. Jika ingin wanitamu tetap hidup, siapa kamu? Malam ini, siapkan $300 miliar mata uang virtual.
untuk transaksi di kuil Dewa Bumi. Jika tidak, aku akan menghabisinya. 300 miliar? Pak Ni, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jangan lupa bahwa keluarga kita punya kekuasaan yang besar. Meskipun modal yang Tong sangat besar, untuk bisa menjatuhkan Anda, itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam sekejap saja. Aku tahu itu. Aku hanya tidak bisa menerima penghinaan ini. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengubah alur cerita. Hadiah 100 poin keberuntungan dan 100 poin kekuatan tempur. Karena tingkat perubahan alur cerita oleh tuan rumah telah meningkat, sebuah misi telah dipicu. Jatuhnya Sang Raja Naga. Persyaratan misi: bekerja sama dengan Aula Dewa Kematian untuk bersama-sama menghadapi Sufan. Hadiah misi: tambahan 500 kekuatan tempur, tambahan 300 poin keberuntungan, serta keahlian medis tingkat tinggi. Kali ini bahkan Aula Dewa Kematian sudah turun tangan. Sufan, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Pak Yang, harga saham grup Yuan Mao sudah resmi jatuh di bawah harga awal. Asal besok pasar dibuka, dan kita sedikit berusaha lagi, kita bisa resmi menguasai grup Yuan Mao. Kerja bagus. Anak muda itu, Nishikun, ternyata berani menyinggung Yang Mulia Raja Naga. Bangkrut masih terlalu ringan baginya. Benar sekali. Tunggu setelah ini berakhir. Mari lihat imbalan apa yang akan diberikan Raja Naga kepadaku. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Pak Yang, siapkan 300 miliar untukku sekarang juga. Maaf, Pak Yang. Orang ini terus mendesak masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Setelah ini tidak perlu menahannya kalau dia datang ya. Kamu boleh keluar sekarang. Baik, Pak Yang. Apa yang aku katakan? Kamu tidak dengar? Ya, segera siapkan 300 miliar dolar untukku. Tuan, bukankah Anda bilang ingin menghancurkan grup Yuan Mao sekarang? Semua uang perusahaan ada di bursa saham. Di catatan kas memang tidak ada uang sebanyak itu. Aku ingin 300 miliar dolar sekarang. Detik ini juga. Aku mau 300 miliar dolar sekarang. Detik ini juga. Cepat. Baik. Sekarang juga. Pak Yang, ini ada 300 miliar dolar. Seluruh dana tunai yang dimiliki grup kita. Jangan banyak bicara. Tuan, 300 miliar mata uang kripto, semuanya ada di sini. Mari, mohon diterima dengan baik, Tuan. Kerja bagus. Ingat, kamu hanyalah seekor anjing peliharaanku. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus melakukannya. Baik, baik. Aku sudah melayani dengan sepenuh hati, tapi dia malah menganggapku seperti kotoran. Persetan dengan Tuan Dewa Naga itu. Saat kekuatanku sudah pulih nanti, lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu. $300 miliar koin virtual ada di sini. Cepat lepaskan Zibing sekarang juga. Begitu mengkhawatirkan wanita murahan itu? Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Bawa dia ke hadapanku. Lepaskan. Ternyata dia punya pendirian yang cukup kuat. Kita lihat saja nanti, apakah kau masih tetap keras kepala. Wanita kejam, apa yang kau lakukan pada Zibing? Aku hanya memberinya sedikit obat untuk menambah suasana menjadi lebih bergairah. Dalam waktu 1 jam, jika tidak mendapatkan energi dari 99 laki-laki, kekasihmu ini akan hancur dan kehilangan nyawanya. Wanita kejam, kuberikan waktu 3 detik padamu untuk memberikan obat penawarnya. Jika tidak, aku pastikan kau segera menyusul putramu yang sudah tiada itu. Penawar? Tentu saja. Sekarang juga aku akan memberikannya. Bawa dia masuk ke dalam. Dasar kau wanita jahat. Kau berani menghalangiku? Sekarang kau tahu rasa khawatirnya, bukan? Hari ini aku ingin kau sendiri, melihat dengan mata kepalamu bagaimana wanita yang kau cintai, melakukan hal-hal liar di bawah kungkungan. Sekumpulan pria kasar itu. Kak, bukankah apa yang kita lakukan ini sedikit terlalu berbahaya? Takut apa? Mengejar kesenangan itu layak diperjuangkan, bahkan jika harus berakhir tiada. Kakak benar sekali. Aku adalah penakluk wanita di daerah ini, yang tidak mampu membayar layanan mereka. Melihat pemandangan yang indah ini, dan melihat kalian berdua yang begitu perkasa, aku sengaja datang untuk berbagi sebuah buku rahasia, 72 jurus kenikmatan dunia. Entah apakah kalian berdua punya minat, untuk mempelajarinya bersamaku? Mari.
Aduh, berisik sekali. Kalian ribut sekali, sedang apa sih? Apa tetangga tidak boleh tidur? Nishikun, kenapa kamu ada di sini? Mengapa aku tidak boleh ada di sini? Memangnya cuma kamu yang boleh? Memerintah Yang Tong. Untuk membalas dendam kepadaku melalui grup Yuan Mao, dan tidak memperbolehkan aku datang untuk membalas dendam kepadamu? Mana mungkin? Kamu hanyalah orang biasa? Bagaimana cara kamu membalas dendam kepadaku? Ah benar, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, orang yang disukai oleh Zibing adalah aku, bukan kamu. Ingin tahu selama setengah jam tadi, apa yang aku lakukan di dalam sana? Tidak mungkin. Orang yang dicintai Zibing adalah aku. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghabisimu. Teruslah mengoceh. Apa gunanya ribut-ribut seperti itu? Ayo sini. Kamu ternyata belum tiada. Halo penjahat takdir telah dipicu. Selamat, tuan rumah kebal terhadap serangan fatal. Apalagi yang namanya tinju Raja Naga? Aku rasa itu cuma pukulan pecundang saja. Oh ya, ternyata hanya pecundang tak tahu malu. Menurutku itu hanya teknik sembarangan. Oh iya, bahkan teknik yang memalukan. Bagaimana kamu bisa menjadi sekuat ini? Aku sekarang punya 1000 kekuatan tempur. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan masa keemasanmu dulu, tapi untuk menghadapi dirimu yang sekarang, itu lebih dari cukup. Peringatan, peringatan. Terdeteksi bahwa nilai keberuntungan tuan saat ini lebih rendah dari putra takdir Sufan. Menghabisinya secara langsung akan memicu hukuman petir langit. Mohon tuan pertimbangkan baik-baik. Jadi aku belum bisa menghabisi putra takdir? Sepertinya aku harus lebih menahan diri. Meskipun sekarang aku tidak bisa menghabisimu, tetapi aku masih bisa membuatmu cacat. Benar, kan? Sudahlah, Sufan kuserahkan kepadamu ya. Apa yang harus kulakukan sudah kulakukan. Sisanya kuserahkan padamu. Aku mau pulang dan tidur, dadah. Kalau berani, buatlah perhitungan denganku sekarang. Mau tiada? Tidak semudah itu. Kamu sudah menghabisi putraku? Hari ini aku akan membalaskan dendamnya padamu. Wanita ini benar-benar kejam. Sudah menyiksa orang sepanjang malam, masih juga mengirim mereka ke penjara bawah tanah. Aku suka itu. Pak Ni, gawat. Mulai hari ini, Yang Tong datang membawa modal besar lagi untuk menghalangi langkah kita. Jika sampai penutupan pasar hari ini belum ada suntikan modal baru, kita mungkin akan kehilangan hak pengendalian Yuan Mao. Hanya seorang si bodoh tanpa sandaran saja. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah besar. Jadi, apa maksud Anda, Tuan? Apa yang kau pikirkan? Kita ini bukan komplotan kriminal. Kita adalah pebisnis. Maksudku adalah, carilah pelindung. Selamat siang, dilarang masuk ke sini. Apa-apaan ini? Sekarang gaya Presiden Lan besar sekali. Mau berobat saja harus pakai janji? Ada kesalahpahaman, maafkan saya. Kehadiran Anda Pak Ni adalah suatu kehormatan. Ayahku pasti akan merasa sangat senang. Tapi, saat ini dia sedang menjalani pengobatan. Jadi, hari ini sedang tidak bisa menerima tamu. Pengobatan? Pengobatan seharusnya dilakukan di dalam ruang operasi. Kenapa dilakukan di ruang rawat inap? Anda mungkin tidak tahu Pak Ni. Dokter hari ini bukan dokter biasa. Adikku tidak sengaja bertemu dengannya saat di perjalanan. Kabarnya, dia adalah kawan karib seorang profesor medis. Makanya kami meminta bantuannya untuk mencoba. Nona dari keluarga kaya. Tak sengaja bertemu dengan dokter jenius muda. Mengapa alur cerita ini terdengar begitu familiar? Seorang rani dari keluarga kaya, tiba-tiba bertemu dengan tabib jenius yang masih muda. Kenapa alur cerita ini terdengar sangat familiar ya? Sudah aku katakan, saat aku sedang melakukan pengobatan harap tenang. Apakah kalian benar-benar tidak memedulikan nyawa Tuan Tualan sama sekali? Mohon redakan amarah Anda, Tabib Suci Xiao. Beliau ini adalah Pak Ni, yang sengaja datang untuk menjenguk ayah saya. Beliau sama sekali tidak bermaksud ingin mengganggu Anda. Aku tidak peduli mau Pak Ni atau Presiden Ma, apa kalian orang kaya, memang tidak bisa mengerti bahasa manusia? Jika pengobatannya benar-benar tertunda, siapa yang berani bertanggung jawab? Terdeteksi anak takdir yang baru Xiao Xuan. Tuan rumah dapat menggunakan mata pendeteksi untuk melihat atribut anak takdir. Peringatan, terdeteksi sistem menyimpang. Sistem kedokteran barat tingkat dewa. Dikarenakan sistem ini konflik dengan sistem ini, tugas penangkapan kini dirilis. Permalukan Xiao Xuan berhasil menangkap sistem menyimpang. Hadiah 1 unit kitab Raja Racun dan 1000 poin kekuatan tempur. Sial. Bahkan teknik sihir sampai muncul juga. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku ingin pamer. Sistem, aktifkan mata pendeteksi. Mata pendeteksi diaktifkan. Apa kamu tuli? Ku bilang Enya, apa kamu tidak dengar? Apa kamu tuli? Sudah kusuruh pergi, apa kamu tidak dengar? Cuma ini saja? Kemampuan tidak seberapa, tapi emosinya sangat besar. Tuan Muda Lan, belakangan ini, banyak sekali penipu ulung di luar sana, yang menggunakan gelar tabib sakti, hanya untuk mencari keuntungan dan menipu orang. Ying Ying masih muda, dia belum mengerti apa-apa.
Tetapi Anda, Tuan Mudalan, memiliki status yang mulia. Jangan sampai karena ulah tabib palsu, pemulihan penyakit Anda malah terhambat. Kah, kamu bilang siapa yang penipu? Kak Ni, kenapa kamu tidak memberi kabar sebelum datang, agar aku bisa menjemputmu? Aku hanya ingin memberikan kejutan untukmu. Menurut alur aslinya, bisa dikatakan bahwa Lan Yingying adalah pengagum rahasiaku, sang tokoh antagonis ini. Meskipun si anak takdir baru ini mencoba untuk mengacau, dia tidak akan pernah bisa memecah belah hubungan kita berdua. Yingying, kamu kenal orang ini? Xiao Xuan, beliau adalah Pak Ni dari grup Yuan Mao, sekaligus kakak tingkatku di kampus. Saat masa sekolah dulu, aku sering belajar dan mengikuti arahannya. Kak Ni sangat menjagaku dengan baik. Xiao, Yingying adalah wanita yang aku incar. Bagaimana bisa dia sangat akrab dengan pria lain? Aku tidak peduli apa kamu seorang bos besar di sebuah grup perusahaan, atau dokter dari rumah sakit manapun. Saat ini aku yang sedang mengobati Tuan Lan. Jika kalian terus saja berisik di sini, maka aku tidak akan melanjutkan pengobatannya. Apa ini tabib yang kamu bawa? Yingying, hati-hatilah, jangan sampai tertipu oleh penipu ulung. Kak Ni, Xiao Xuan dia bukan penipu. Beberapa hari ini, ayahku selalu tidak sadarkan diri di tempat tidur. Lalu kemarin, untung ada Xiao Xuan, hanya dengan beberapa botol cairan obat, dia berhasil menstabilkan kondisi ayahku. Terlebih lagi, hari ini dokter bilang, bekuan darah di otaknya sudah banyak berkurang. Kuharap setelah pengobatan hari ini, dia akan segera sadar. Pasti akan sadar. Kamu sangat percaya diri, ya? Yingying, belakangan ini, banyak penipu ulung berkeliaran. Jangan sampai tertipu. Kak Ni, jangan berpikir buruk tentang orang lain. Xiao Xuan itu, bisa dibilang satu perguruan dengan kita. Sekarang dia magang di Tiantai. Jika dipikir-pikir, dia bisa dibilang sebagai adik seperguruan kita. Adik seperguruan ya? Sudah lama ku dengar namamu. Memang benar bakat muda akan menggantikan yang lama. Bagus. Bagus sekali. Dia masih dianggap sebagai adik seperguruan kita? Adik seperguruan ya? Aku sudah lama mendengar namamu. Ternyata benar kata orang bahwa yang muda akan melampaui yang tua. Bagus. Bagus sekali. Anda terlalu memuji. Siapa yang tidak tahu kalau di Universitas Kedokteran Southwest telah muncul seorang orang kaya raya yang sombong? Aku tidak berani mendekatinya. Xiao Xuan, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada Kak Ni? Kamu benar-benar tidak punya tata krama. Dia kan adik seperguruan? Wajar saja jika usianya muda tapi emosinya besar. Kudengar adik seperguruan memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Entah apakah Anda bisa membiarkan saya melihatnya sedikit? Cuma kamu? Apa kamu akan mengerti? Sepertinya, adik seperguruan ini sangat percaya diri dengan kemampuan medisnya. Kebetulan sekali, aku sebagai kakak kelasmu akhir-akhir ini juga, sesekali, mendalami ilmu kedokteran. Bagaimana jika kita berdua beradu kemampuan? Sedikit? Sistem, aktifkan pemindaian mendalam. Analisis bagian otak Lan Jiahao, tentang distribusi, sisa pembekuan darah, serta solusi pembersihan terbaik. Pemindaian mendalam dimulai. Sedang menganalisis. Terdeteksi di dalam tengkorak target terdapat sedikit sebaran darah beku yang menekan saraf. Disarankan menggunakan operasi mikro tingkat dewa. Tingkat keberhasilan 80%. Adik perempuan, si Door Xiao ini kelihatannya sangat profesional. Semoga kali ini, Papa bisa benar-benar tersadar. Sistem, jika Xiao Xuan langsung bisa menyembuhkan Lan Jiahao, bukankah aku akan kalah? Sistem ini telah terhadap sistem pihak lawan melakukan peretasan. Hasil diagnosis pihak lawan telah terpengaruh secara serius. Disarankan bagi Tuan untuk merasa tenang. Wah, ternyata kamu jahat sekali. Tidak salah lagi kamu adalah sistem antagonis. Hebat sekali caramu. Sudah selesai, penyakit direktur. Sudah berhasil disembuhkan. Penyakit direktur utama sudah berhasil disembuhkan. Mendeteksi pasien belum bangun pada waktu yang ditentukan. Sistem sedang memproses. Mendeteksi pengaruh yang tidak diketahui. Menghitung ulang rencana. Harap Tuan tunggu dengan sabar. Sistem sampah macam apa ini? Malah bermasalah di saat yang krusial. Sudah sekian lama, kenapa belum bangun juga? Ayah kenapa? Dasar kamu tabib gadungan. Aku dan Yingying begitu mempercayaimu, tapi kamu malah membuat ayahku menjadi seperti ini. Hari ini aku akan menuntut perhitungan darimu. Pengawal, habisi dia. Kak Ni, aku memohon padamu untuk menyelamatkan ayahku. Selama kamu bisa menghidupkan ayahku kembali, kamu akan menjadi pahlawan besar bagi keluarga kami. Tenang saja, aku datang memang demi masalah ini. Wahai sistem, aku tidak tahu cara mengobatinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah telanjur menyombongkan diri. Dia sudah bangun. Ayah sudah bangun? Ayah sudah siuman.
Adik kelas, perjanjian kita bukanlah seperti ini. Karaktermu sangat buruk. Bukankah ini hanya soal kitab Raja Racun? Ambil ini. Selamat kepada tuan rumah. Energi inti sistem aliran sesat telah selesai diserap. Kekuatan tempur bertambah 1000 poin. Saat ini kekuatan tempur mencapai 2100 poin. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Di mana sistem milikku? Adik kelas, hari ini, kakak kelasmu ini akan memberimu pelajaran pertama dalam terjun ke masyarakat. Saat kemampuanmu tidak memadai, jangan pernah berani berlagak di depan orang yang lebih kuat darimu. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan sangat tragis. Tentu saja, perjanjian kita yang sebelumnya tetap berlaku. Jika kamu tidak punya uang untuk makan, kamu boleh datang bekerja di tempat Yuan Mao kami. Bicara, di mana sebenarnya kamu menyimpan benda itu? Seekor anjing? Kamu juga tidak pantas mengetahui keberadaan benda itu? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas. Ada pepatah lama yang mengatakan, seseorang yang jatuh tak lagi memiliki wibawa. Apa kamu masih berpikir, kalau kamu masih menjadi sosok dewa perang yang sangat disegani? Hajar dia. Hajar sampai dia mau bicara. Brengsek. Kalian tunggu saja. Saat aku sudah menguasai penuh benda tersebut, kalian semua akan aku habisi. Tuan Utusan, kenapa Anda kemari? Bagaimana perkembangan tugasmu? Di mana benda itu berada? Tuan Utusan, tenang saja. Tidak butuh waktu lama lagi. Aku pasti akan membuat Sufan menyerahkan benda itu baik-baik. Ingat, kamu harus cepat. Masalah pengambil alihan Yuan Mao bisa dihentikan untuk sementara. Tuan Muda sudah mengatur orang lain untuk menanganinya. Tapi untuk mengambil alih Yuan Mao, aku sudah mengeluarkan banyak pengorbanan. Jika berhenti sekarang, sulit bagiku memberi penjelasan pada para pemegang saham. Mereka hanyalah sekumpulan rakyat biasa, tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Baik-baik. Ini adalah pil pembersih sumsum. Setelah meminumnya, kamu bisa memulai jalan kultivasi kekuatan. Tuan Muda bukanlah orang sembarangan. Jika mengikutinya, kamu pasti akan mendapat banyak keuntungan. Sangat luar biasa. Terima kasih, Tuan Utusan. Aku, Yang Tong, berjanji akan setia sampai mati pada Tuan Muda. Dan tidak akan pernah berkhianat. Kitab Raja Racun ini memang pantas disebut sebagai metode kultivasi tingkat tinggi, baru tingkat dasar saja, sudah bisa membentuk tubuh 1000 racun. Bukan hanya membuatku kebal terhadap segala racun, bahkan dengan kibasan tangan saja, aku bisa menyebarkan racun tanpa terlihat. Ini benar-benar senjata pusaka yang wajib dimiliki seorang penjahat. Anda tidak boleh masuk. Enyahlah. Pak Ni benar-benar tidak ada di tempat. Dasar sampah. Bukankah orangnya ada di dalam? Beraninya kamu membohongi nona ini? Benar-benar tidak boleh masuk. Hentikan. Ternyata kamu mengkhawatirkannya. Sepertinya Pak Ni benar-benar seorang bos baik yang sangat perhatian pada bawahannya. Siapa kamu sebenarnya? Ini rumahku. Apa tidak ada yang memberitahumu kalau taktik tarik ulur seperti ini benar-benar sangat murahan? Setelah bersusah payah mengejarku selama 7 tahun, sekarang malah berpura-pura tidak mengenalku? Nishikun, kamu ini benar-benar sangat konyol. Mengejarmu selama 7 tahun? Apakah kamu Tangya? Ada yang aneh? Dalam cerita aslinya, aku mengejar Tangya selama 7 tahun tanpa hasil apapun. Kenapa tiba-tiba hari ini dia datang kemari? Sepertinya daya ingat Pak Ni tidak terlalu buruk juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Hanya ingin memberimu kesempatan untuk mengejar nona ini. Apakah kamu bisa memanfaatkannya? Semua itu tergantung padamu. Minggir. Kamu menyuruhku mengejarmu? Siapa aku ini? Aku adalah Nishikun, Ketua Dewan Direksi dari grup Yuan Mao. 10 pemuda berprestasi di kota Shen. Aku mengejarmu? Jangan berpikir karena punya grup perusahaan kecil, kamu bisa bertindak sesuka hati. Di hadapan keluarga bangsawan yang asli, kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar saja. Asalkan aku mau, aku bisa menghabisimu kapan saja. Aku? Terdeteksi adanya tokoh jahat kecil, sedang menyombongkan diri di depan Tuan. Memicu tugas penaklukan. Tuan bisa memberi pelajaran pada Tangya untuk mendapatkan tingkat kesetiaan. Jika kesetiaan mencapai 100, kamu bisa menaklukkan Tangya. Tingkat kesetiaan Tangya saat ini, minus 99. Berhasil menaklukkan Tangya, akan dihadiahi ilmu bela diri tingkat Kaisar Mantra, 10.000 pedang. Ilmu bela diri tingkat Kaisar. Aku akan bersabar. Ilmu bela diri Kaisar Agung. Aku harus menahannya. Nona Tang,
Saya tidak tahu Anda akan datang hari ini. Ada keperluan apa ya? Karena kamu sudah bertanya dengan sungguh-sungguh, maka Nona ini dengan senang hati akan memberitahumu. Asalkan kamu menyerahkan formula obat anti kanker terbaru dari grup Yuan Mao kepadaku, maka Nona ini akan berjanji padamu untuk memberikanmu kesempatan mengejarku. Oh alah, ternyata demi sebuah formula. Katakanlah, berikan harganya. Nishikun, apapun yang Nona ini inginkan, kapan aku pernah membayarnya? Kamu hanya perlu menyerahkan formula obat anti kanker terbaru itu padaku, dan Nona ini bisa menemanimu pergi makan sekali. Tidak. Satu formula ditukar dengan satu kali makan? Memangnya kamu itu berlapis permata? Nishikun, beraninya kamu bicara seperti itu pada Nona ini? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada Nona ini? Sial! Kapan si brengsek ini menjadi begitu dominan? Dulu saat mengejarku, bahkan jika aku menginginkan gunung emas pun, dia akan rela menjual saham perusahaannya demi aku. Sekarang kenapa dia berubah sikap seperti ini? Apa dia sengaja membuatku marah? Jika aku tidak memberinya sedikit rayuan, tugas dari KY kepadaku sepertinya tidak akan pernah selesai. Selamat kepada tuan rumah. Berhasil membuat tokoh antagonis Tangya malu? Tindakan yang luar biasa. Loyalitas Tangya bertambah 10 poin. Nilai loyalitas saat ini negatif 89. Nishikun, aku memberimu kesempatan. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Lusa, aku akan pergi bermain golf bersama teman-temanku. Kebetulan aku butuh asisten pembawa tas. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, kelak, jangan harap bisa menemuiku lagi. Tentu saja aku tidak keberatan. Masih bicara soal asisten? Masih soal golf? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Pak Ni ternyata benar-benar datang. Bisa membuat orang sekaya 10 miliar dolar ini datang menjadi pembawa bola. Nona Tang, Anda benar-benar punya harga diri ya. Ini belum seberapa. Selama saya mau, saya bahkan bisa membuatnya tiarap di tanah hanya untuk menjadi alas bola. Omong kosong apa ini? Menyuruhku jadi pembawa bola untuk kalian? Memangnya kalian pantas? Nishikun, apa maksudmu? Apa semua kata-kataku hanya dianggap angin lalu saja? Bukan apa-apa. Hanya saja belakangan ini, perusahaan menghasilkan terlalu banyak uang, aku ingin bermain untuk sekadar buang-buang uang saja. Kamu... Pak Ni sangat percaya diri ya. Kebetulan hari ini, tanganku sedang gatal ingin bermain. Bagaimana kalau kita bertaruh sedikit? Satu pukulan menentukan pemenangnya. Kita taruhkan, grup Yuan Mao, 10% saham. Bagaimana menurutmu? Memicu tugas instan. Mendominasi lapangan golf. Syarat tugas. Dalam taruhan golf ini, kalahkan Zhou Yang. Buat dia merasa sangat malu. Hadiah fisik bertambah 20. Keberuntungan bertambah 200. Efek aura pesona meningkat 10%. 10% ya? 10% itu sepertinya terlalu sedikit. Cuma 10%? 10% itu terlalu sedikit, bukan? Seingatku, keluarga Tuan Muda Zhou sepertinya bergerak di bidang properti, kan? Begini, kalau aku kalah, grup Yuan Mao akan kuberikan padamu secara cuma-cuma. Tapi kalau kamu yang kalah, 7 properti keluargamu, yang ada di kota Shen, bagaimana kalau jadi milikku? Apa-apaan sebutan orang nomor 1 di kota Shen itu? Dia hanyalah orang yang sangat memujaku saja. Zhou Yang, bertaruhlah dengannya. Asal kamu menang, aku berjanji akan menjadi pacarmu. Benarkah? Sudah kesepakatan. Baik, aku ikuti kemauanmu. Tapi jangan salahkan aku, kalau tidak mengingatkanmu. Aku ini adalah pemenang juara kedua 3 kali berturut-turut di Liga Golf Profesional. Saat kamu kalah nanti, jangan sampai menangis dengan menyedihkan. Hanya juara kedua abadi saja berani-beraninya dipamerkan? Nanti kalau kalah, yang penting jangan kabur dari utang. Dasar tidak tahu diri. Tunggu saja saat kamu kalah nanti. Lihat itu. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Apa yang bisa kamu bandingkan? Apa yang bisa kubandingkan? Kamu akan segera tahu sebentar lagi. Pak Ni, perlu aku meminjamkanmu sebuah stick golf kelas atas? Tidak perlu. Untuk mengalahkanmu, stick biasa saja sudah cukup. Sistem, aktifkan bakat olahraga tingkat dewa, khusus di bidang golf. Bakat olahraga tingkat dewa telah diaktifkan. Selamat kepada tuan rumah, karena mendapatkan kemampuan golf tingkat dewa. Nishikun, apa kamu mau menghabisiku? Jelas-jelas kakimu yang menabrak stick golfku duluan. Kenapa malah kamu yang memutarbalikkan fakta? Aku memang sengaja, lalu kenapa? Menghadapi Zhou yang tingkat profesional, kamu sudah kalah. Begitukah? Kalau begitu perhatikan baik-baik, bagaimana aku akan memenangkannya. Jika kamu bisa menang, aku akan langsung berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah kalau begitu. Bagaimana mungkin? Jaraknya sangat jauh.
Bagaimana mungkin? Sejauh ini? Padahal kamu cuma pakai stick golf biasa. Orang payah memang banyak alasannya. Sudah kubilang aku akan mengalahkanmu, pakai stick biasa pun sudah cukup. Tuan muda Zhou, silakan. Siapa takut? Aku tidak percaya ini. Aku sudah latihan bertahun-tahun. Mana mungkin bisa kalah dari orang kaya baru yang baru belajar golf? Tuan muda Zhou, jangan tegang. Cuma beberapa pusat perbelanjaan saja kok, jangan merasa terbebani. Aku tidak tegang, lihat saja. Benarkah tidak tegang? Diam kamu. Mana mungkin? Kenapa tidak masuk? Nishikun, kamu pasti sudah berbuat curang di sini. Kalau tidak, bagaimana bisa bola ini tidak masuk? Demi Tuhan, ini tidak adil. Kalian sudah menuduhku? Lubang ini memiliki kemiringan gravitasi, sehingga memang mudah terjadi kesalahan. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Lubang bola yang ini sudah 2 hari tidak diperbaiki. Sudahlah, sekarang giliranku. Kalau mau tanding, tanding saja, belum tentu siapa yang akan menang. Anda salah. Sejak saat Anda membuat kesalahan itu, kekalahan Anda sudah ditentukan. Ilusi? Ini semua hanya ilusi. Tuan muda Zhou, terima kasih atas pertandingannya. Mengenai urusan pengalihan mal, sebentar lagi, saya akan meminta sekretaris saya untuk melakukan serah terima dengan Anda. Baik. Nishikun, bagus sekali. Bukankah ini hanya soal 7 buah mal? Aku, Zhou Yang, sanggup menanggung kekalahan ini. Aku akan mengingatmu. Tuan muda Zhou, hati-hati di jalan, lain kali datanglah lagi untuk bermain bola. Misi mendominasi lapangan selesai. Berhasil mempermalukan Zhou yang dengan sempurna. Hadiah konstitusi fisik bertambah 20, nilai keberuntungan bertambah 200, efek aura pesona meningkat 10%, mendeteksi gejolak mental yang drastis pada Tangya, loyalitas bertambah 30. Loyalitas saat ini negatif 59. Nona Tang, apakah sudah saatnya mematuhi perjanjian taruhan kita dan memanggilku ayah? Bagaimana ini? Haruskah aku benar-benar di depan umum memanggil berandalan itu dengan sebutan itu? Jika ini sampai tersebar, di mana aku harus menaruh harga diri nona muda ini? Jika tidak ingin memanggilku pun tidak apa-apa. Tapi besok seluruh orang di kota Shen akan tahu bahwa ibu kota kekaisaran Nona Tangya yang terhormat ternyata tidak bisa pegang janji. Tentang dampak seperti apa yang akan menimpa reputasi keluarga Tang, aku tidak bisa menjaminnya. Nishikun, bukankah kamu hanya ingin aku memanggilmu ayah? Ayah. Jingyan, apa sudah kamu rekam? Pak Ni, semuanya sudah terekam dengan sangat jelas. Nishikun, apa yang sedang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Hanya saja belakangan ini, uang jajanku agak kurang. Jadi, mari kita lihat kabar ini di berita utama besok. Dasar berandalan. Ayo pergi, Jingyan. Kak Yeshuan, Nishikun itu benar-benar tidak tahu diri. Dulu dia mengejarku layaknya seekor anjing, tapi sekarang dia sudah sukses. Aku berniat baik memberinya kesempatan, tapi dia malah menyuruhku pergi. Grup Yuan Mao miliknya yang tidak seberapa itu, tidak ada apa-apanya di matamu kan? Xiaoya, jangan menangis lagi. Tidak perlu merasa marah. Hanya demi orang seperti itu. Sini, kemarilah. Kak Yeshuan, Anda harus membantu saya. Anda harus membantu saya untuk melampiaskan amarah ini. Aku ingin dia memberikan resep obat anti kanker itu kepadaku. Menarik sekali. Seorang pebisnis kecil berani merundung adik perempuan Yeshuan. Sepertinya di kota Shen ini sudah terlalu lama orang-orang tidak tahu cara menjaga sikap. Jangan khawatir, Xiaoya. Urusan ini kakak yang akan menanganinya untukmu. Xiaoya, kamu jangan khawatiran. Masalah ini kakak akan mengurusnya untukmu. Mendeteksi bahwa Tuan sedang terlibat dalam insiden baru. Menekan Nishikun. Pilihan pertama, menggunakan kekuatan besar untuk menghancurkan grup Yuan Mao. Hadiahnya adalah uang tunai 10 miliar dolar. Pilihan kedua, dimulai dari orang yang dia sayangi. Untuk menghancurkannya secara perlahan, hadiahnya aura karisma tingkat menengah dan nilai keberuntungan bertambah 50. Langsung menghancurkannya begitu saja, terdengar sangat membosankan. Kudengar orang bermargani ini sangat dekat dengan Zibing. Kebetulan sekali, aku juga sudah lama tidak melihat teman lama ini. Sistem, pilih nomor 2. Xiaoya, aku ingat kamu pernah menyebutkan, sepertinya Nishikun tertarik kepada Mo Zibing dari keluargamu. Apa itu benar? Mo Zibing? Bukannya dia hanya mengandalkan tubuhnya yang agak bagus, dadanya yang agak besar, dan bokongnya yang besar? Dibandingkan denganku, dia jauh di bawahku. Tentu saja. Mana mungkin ada yang bisa menandingimu. Namun, Zibing adalah teman lamaku. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkunjung sekaligus meluapkan kekesalanmu. Kak Yeshuan, kamu memang yang terbaik.
Zibing, lihatlah siapa yang mengirimkan ini. Ye Xuan, Tuan Muda Besar Ye. Ini baru yang namanya keluarga kaya raya papan atas. Yeshuan, bagaimana mungkin semenjak kita lulus kuliah, kami sudah tidak pernah berhubungan lagi? Dia ternyata masih ingat hari ulang tahunmu, bahkan mengirimkan kartu undangan dan hadiah. Keluarga Ye, ini adalah kota Shen milik kita, sang raksasa bisnis yang tersembunyi. Kabarnya asetnya tersebar di seluruh dunia, dan latar belakangnya sangat misterius. Zibing, jika kamu bisa mendekati keluarga Ye, keluargamu kali ini benar-benar akan mencapai kesuksesan besar. Pa, Ma, aku dan Yeshuan hanya teman biasa. Dia tiba-tiba mengirim hadiah semahal ini. Aku merasa ini agak aneh. Lagi pula, di hari ulang tahunku, aku ingin merayakannya secara sederhana saja. Sederhana apanya? Tuan Muda Ye sendiri yang mengundangmu ke kediaman pribadinya untuk mengadakan pesta ulang tahun. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Pergi sana. Kamu harus memakai pakaian terbaikmu ke sana. Pergilah. Kamu harus pergi dengan berpakaian rapi. Nishikun, sedikit kekayaan itu bagi keluarga Ye bukanlah apa-apa. Jibing, kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Halo, Zibing, bagaimana rencana ulang tahunmu? Pergi ke restoran berputar di pusat kota, atau beri aku kesempatan memberimu kejutan? Nanti saja. Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Sibuk? Tingkat kesukaannya juga tidak menurun? Sebenarnya, apa yang dia sibukkan? Lihat itu, lihat itu. Ini baru yang namanya Tuan Muda Kaya Raya. Orang kampung seperti Nishikun itu, sama sekali tak bisa menandinginya. Zibing, kamu sudah datang. Sudah lama tidak bertemu. Kamu tetap cantik seperti biasa. Bukan? Hari ini, kamu terlihat jauh lebih cantik. Kamu tetap terlihat secantik dulu. Bukan? Hari ini, kamu jauh lebih cantik lagi. Yeshuan, sudah lama tidak bertemu di sini. Sedang ada pesta apa ya? Zibing, kamu ini bingung ya? Bukankah kita sudah sepakat untuk merayakan ulang tahunmu? Semua orang yang ada di sini saat ini datang untuk merayakan ulang tahunmu. Ini rasanya tidak pantas. Lagi pula, ini juga terlalu mewah. Bentar lagi aku masih ada urusan lain. Untuk merayakan ulang tahunmu, semewah apapun tidak akan pernah berlebihan. Dulu saat masih di sekolah, kamu selalu menjadi cinta dambaan dalam diamku. Sayangnya, aku tidak mengambil kesempatan itu. Sekarang Tuhan memberiku kesempatan kedua, aku pasti akan mempergunakannya dengan baik. Aura pesona diaktifkan. Tingkat kesukaan Mozibing bertambah 5. Saat ini, dari orang asing menjadi akrab. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak kencang sekali? Ayo, mari kita angkat gelas bersama. Mari merayakan malam ini untuk gadis tercantik yang berulang tahun, Nona Mozibing. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ye, Xuan. Sungguh sangat cantik. Pak Ni, pihak Nona Mo bilang dia punya latar belakang yang sangat kuat. Ye Xuan ini tiba-tiba saja muncul, aku takut dia datang dengan niat buruk. Ye Xuan, penampilannya sih memang meyakinkan. Tapi dari mana asalnya? Sistem, aktifkan mata deteksi. Aku ingin melihat, orang suci yang mencoba mencuri milikku ini, sebenarnya sehebat apa dia. Bip 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 bip. Peringatan, peringatan. Target, Ye Xuan. Identitas, putra keberuntungan. Keluarga kaya raya papan atas generasi baru, pewaris keluarga Ye. Pilihan tingkat dewa inang sistem. Evaluasi kekuatan tempur. Ada pelindung energi khusus, nilai keberuntungan sangat tinggi. Kemampuan, aura karisma, sedang aktif sepenuhnya. Kelemahan, sangat sombong, dan sangat percaya diri dengan daya tariknya. Kesimpulan deteksi, sangat berbahaya. Nilai keberuntungan inang saat ini tidak cukup untuk melakukan deteksi penuh. Disarankan untuk menghindari konfrontasi saat ini. Satu lagi Putra Langit, ini tidak ada habisnya. Terdeteksi, anak emas keberuntungan generasi baru telah bangkit. Memicu misi darurat. Lindungi Zibing. Persyaratan misi. Hentikan Ye Xuan di pesta ulang tahun untuk benar-benar memenangkan hati Mo Zibing dan berikan dia pelajaran yang telak. Hadiah, kartu penjara keberuntungan, tingkat tinggi, kekuatan tempur pedang Xuanyuan bertambah 500. Berani-beraninya dia ingin merebut milikku? Bahkan pakai sistem sombong segala? Aku tidak peduli dengan keberuntungan emas atau anak takdir manapun. Akan aku hajar dia.
Jingyan, siapkan mobil. Baik, Pak Ni. Zibing, selamat ulang tahun. Tadi itu, ada kemacetan, jadi aku datang terlambat. Ini pasti Tuan Pak Ni kan? Nama besarmu sering terdengar. Aku Yesuan, teman lama Zibing. Senang sekali Anda bisa hadir di pesta ulang tahun Zibing. Tapi lain kali patuhilah aturan undangan, biar tidak terjadi kesalahpahaman yang tak perlu. Zibing, selamat ulang tahun. Nishikun, apa kamu tidak tahu aturan? Nishikun, apa kamu tidak tahu sopan santun? Ini adalah Tuan Muda Ye, yang sengaja mengadakannya untuk Zibing, pesta ulang tahun. Datang dengan tangan kosong saja sudah buruk, dan kamu masih berani menerobos masuk, membawa sebongkah batu rongsok. Jangan buat malu di sini. Hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku hanyalah sebongkah batu. Tentu saja. Semuanya lihatlah, hanya sebongkah batu rongsok. Mari, bawakan permata Eternal Heart milikku ke sini. Bernilai 300 juta dolar Eternal Heart. 300 juta dolar. Zibing, cepat biarkan Tuan Muda Ye memakaikannya untukmu. Tuan Muda Ye, hadiahmu ini terlalu berharga. Aku, Memberikan nama yang terdengar sangat hebat, memang terdengar cukup bagus, tapi di hadapan batu bintang milikku ini, itu hanyalah butiran manik kaca. Batu bintang, Pak Ni bukan hanya pintar berbisnis, tapi juga sangat pandai mengarang cerita. Coba katakan, apa keajaiban dari batu bintang milikmu ini? Keajaiban? Buka mata lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Ting, berhasil mempermalukan Yesuan dan semua yang hadir, merebut 100 poin keberuntungan dari Yesuan. Hadiah berupa kartu perampas keberuntungan diberikan. Kekuatan tempur pedang Suanyuan bertambah 500, kekuatan tempur saat ini 2.600 lebih, mencapai puncak tingkat bawaan. Zibing, selamat ulang tahun. Batu roh kualitas tinggi ini, apakah mungkin lebih berharga daripada hati abadi? Bukan hanya sekadar berharga, nilainya mencapai 900 juta dolar. Ini. Mana minuman yang aku minta? Mohon maaf Presiden Ye, saya melupakannya. Lupa? Kamu bilang lupa? Untuk apa memukuli pelayan tanpa alasan? Sial. Tadinya aku mengira Nishikun hanyalah karakter kecil. Tidak disangka dia sangat licik. Kalau tidak ada di hari ini, aku sudah menangkap Mo Zibing, wanita tak tahu malu itu. Kak Ye, jangan marah lagi. Dia kan cuma si Nishikun itu saja. Aku akan ke sana sekarang dan menyuruhnya kemari untuk berlutut minta maaf padamu. Tidak perlu. Si Nishikun ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Zibing. Pasti masalah Sufan ada sangkut pautnya dengan dia. Kamu tidak usah mencampuri hal ini lagi. Si Nishikun ini, biar aku sendiri yang akan memberesinya. Baiklah, aku antar kamu sampai sini saja. Aku pergi dulu ya, sampai jumpa. Kamu kan sudah sampai di sini. Tidakkah kamu ingin mampir sebentar? Sudahlah, tidak perlu. Apakah kamu tidak mau mampir sebentar? Lupakan saja, aku ini tidak punya status apa-apa untuk ke sana. Lagi pula, aku bukan siapa-siapamu, teman lama. Begini saja, bisakah kamu berhenti marah? Apa aku terlihat seperti orang yang mudah marah? Aduh, dia benar-benar hanya teman lamaku. Hari ini, aku hanya ingin pergi menyapanya saja. Tapi aku tidak menyangka dia ternyata menyiapkan semua itu. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi padaku sehingga aku memutuskan menetap di sana. Pani sayangku, bisakah kamu jangan marah lagi? Benarkah dia hanya seorang teman lama? Kamu adalah pria pertamaku dan juga akan menjadi pria terakhirku. Apakah kamu menganggap aku ini wanita yang suka mempermainkan perasaan? Sepertinya kalau begitu, aku memang harus masuk dan mampir sebentar. Zibing, dengan siapa kamu bicara di sana? Aku tidak apa-apa, ayah. Aku cuma sedang mengobrol dengan teman. Ada teman yang datang? Ajak dia masuk untuk minum teh. Di luar gelap gulita begini, jangan sampai dia kedinginan di luar. Tidak apa-apa, ayah. Aku sedang mengobrol dengan Zibing, ayah tidur saja dulu. Baiklah. Doh, aku kan belum setuju untuk menikah denganmu. Beraninya kamu memanggilnya ayah? Bukannya itu hanya masalah waktu saja? Apa kamu tidak ingin menikah denganku, dan malah ingin menikah dengan orang lain? Siapa tahu, itu semua tergantung pada sikapmu nanti. Dasar nakal. Ini? Jifeyan? Jifeyan, serahkan giok naga hijau itu. Jika tidak, aku akan membuatmu tiada dengan cara yang tragis. Aku kan sudah bilang padamu, aku tidak tahu apapun soal giok naga hijau. Jika kalian ingin mencari giok itu, pergilah cari Sufan yang sudah tiada itu, mengapa mencari aku?
Masih ingin berdalih? Bukankah Sufan dijebloskan olehmu? Jika giok naga hijau tidak ada padamu, lalu ada di mana lagi? Wanita ini memang keras kepala sekali. Kita bawa dia kembali, lalu beri pelajaran selama 3 hari 3 malam. Kita pasti akan tahu di mana keberadaan giok naga hijau itu. Serang. Wanita ini ternyata cukup sulit dihadapi. Jika tidak segera menyerahkan gioknya, aku akan melukai wajahmu. Hei, wajah yang sangat cantik begini, apakah harus hancur begitu saja? Sangat disayangkan. Lebih baik kita bawa dia balik untuk bersenang-senang dengan kami semua. Ternyata, pemikiran bos memang sangat matang. Bukankah mereka musuh dari Sufan? Kenapa bisa bertemu di sini? Kedua orang ini benar-benar tidak tahu batasannya. Beraninya mereka bertindak sekasar itu. Selamat kepada tuan rumah, memicu misi, pahlawan penyelamat cantik, persyaratan misi. Di bawah kepungan para penjahat, selamatkan Jifeyan hadiah misi, tubuh yang murni, meningkatkan kecepatan kultivasi, kebal terhadap pesona, dan 1 kartu, cinta tumbuh seiring waktu. Dalam waktu singkat, tingkatkan keintiman dengan target. Ada misi? Sepertinya hari ini aku memang ditakdirkan menjadi orang baik. Berhenti. Lepaskan gadis itu. Hentikan. Kamu? Bocah tengik, jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan membuatmu tiada menemui Dewa Yanlo. Menemui Dewa Yanlo? Lihat saja apa kalian punya. Kemampuan untuk melakukannya. Jangan lupa, kita berdua juga lawan. Jangan pergi dulu. Aku tidak begitu kenal dengannya. Bagaimana pemuda ini bisa begitu hebat? Terakhir kali aku melihat tingkat kultivasinya, dia hanya terlihat biasa saja, tapi sekarang dia bisa lolos dari 4 iblis keluarga Liu, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Pahlawan penyelamat kecantikan, hadiah tubuh yang murni, meningkatkan kecepatan kultivasi, kekebalan terhadap pesona, dan kartu cinta seiring waktu dikali 1. Hebat juga permainanmu. Kau mencoba mengalihkan masalah padaku, ya? Tuan, terima kasih banyak telah menolong nyawaku. Saya tadi sedang dalam keadaan terdesak. Mohon dimaafkan, Tuan. Astaga, begini ya pesona dari wanita matang ini? Apa yang kau lakukan? Katakan padaku, kenapa orang-orang itu ingin menghabisimu? Coba beritahu aku, kenapa orang-orang itu ingin menghabisimu? Mungkin karena mereka curiga aku memiliki giok naga hijau. Giok naga hijau? Apa itu? Katanya giok naga hijau ada hubungannya dengan naga, warisan sang naga agung. Warisan sang naga agung? Omong kosong apa ini? Konon, di zaman kuno yang sangat jauh, hiduplah seorang tokoh sakti mandraguna. Di saat tokoh sakti itu tiada, ia memasukkan seluruh kekuatan warisannya ke dalam sebuah batu giok, dan itulah giok naga hijau. Dikatakan bahwa orang yang mendapatkan giok naga hijau bisa memperoleh warisan sang naga agung. Lalu, di mana barang itu sekarang? Dulu barang itu ada di tangan Sufan. Sufan? Mana mungkin? Jika Sufan benar memiliki giok naga hijau, mana mungkin dia selemah itu, bahkan dia belum mencapai ranah awal. Seharusnya karena giok naga hijau tidak mengenalinya sebagai pemilik. Baiklah kalau begitu. Mengingat hari ini kamu telah berterus terang padaku, maka aku akan melepaskanmu. Bolehkah aku pergi sekarang? Ingin pergi? Tidak semudah itu. Apa? 4 iblis keluarga Liu sudah tiada? Benar, Tuan. Saat ditemukan pagi ini, tubuh mereka di dalam taman itu sudah benar-benar dingin. Keempatnya mengakhiri hidup dengan menelan kantong racun di mulut mereka. Kurang ajar. Sebenarnya siapa yang sedang menghambat rencanaku? Sudah selidiki siapa pelakunya? Belum, Tuan. Tetapi setelah saya memeriksa rekaman CCTV yang ada seseorang yang Tuan mudah kenali. Orang yang ku kenal? Siapa? Nishikun. Ternyata dia. Aku menyuruh 4 iblis keluarga Liu untuk menyelidiki hubungan antara Jifeyan dan giok naga hijau. Bagaimana bisa Nishikun ada di lokasi kejadian? Seharusnya, dengan kemampuan mereka, menghadapi seorang Jifeyan hanyalah masalah kecil. Tapi mereka semua malah tiada, dan Nishikun ini berada di lokasi. Jangan-jangan, giok naga hijau ini ada di tangan Nishikun? Sangat mungkin sekali. Ini menjelaskan alasan kenapa dia bisa memiliki batu roh kualitas tinggi. Membuat seseorang bangkit dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat.
Ternyata ini adalah jasa dari Giok Naga Hijau. Ternyata ini semua berkat Giok Naga Hijau. Aku benar-benar salah menilai orang. Kak Ye, lihatlah gaun yang baru kubeli ini. Apakah terlihat cantik? Xiaoya, aku sedang sangat sibuk. Kamu keluar dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, aku akan mencarimu. Sibuk. Pikiranmu hanya kerjaan saja. Gaun yang baru saja aku beli ini, kamu bahkan belum meliriknya sedikit pun. Apakah kamu menyukai wanita lain? Target, Tang. Ya, tingkat kesukaan berkurang 10. Tingkat kesukaan saat ini adalah 59. Sial, bagaimana bisa tingkat keintiman ini turun begitu cepat? Padahal sebentar lagi keintimannya penuh, dan aku bisa melakukan undian berhadiah. Di saat yang krusial ini, kenapa bisa mengecewakan seperti ini? Aduh, Xiaoya, abangmu ini kan memang sedang terlalu sibuk. Semua ini gara-gara si Nishikun itu. Dia membuatku bahkan tidak punya waktu untuk menemani Xiaoya. Ada apa dengan Nishikun? Indah sekali. Tentu saja, ini bukan sekadar barang yang sangat berharga, tetapi juga menyimpan rahasia untuk bisa mengubah hidup seseorang dan membuatnya hidup selamanya. Alasan Nishikun bisa bangkit dari seorang pedagang biasa adalah karena dia mencurinya dariku. Nishikun si bajingan itu, beraninya dia merebut harta milik Kak Ye. Xiaoya, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Selama kamu membantuku mendapatkan Giok Naga Hijau, aku, Ye Xuan, akan segera bertunangan denganmu. Nyonya rumah masa depan keluarga Ye, hanya dirimu. Benarkah Kak Ye? Demi masa depan kita, aku harus membuat Nishikun mengembalikan Giok Naga Hijau yang ada di tangannya. Sialan, apakah tim hukum kita semuanya tidak berguna? Apa ada kandidat hukum lain yang sedang diwawancara? Ada satu lagi, dia tampak sangat hebat dalam segala aspek. Saat ini sedang berada di luar. Biarkan dia masuk. Pak Ni. Halo, Pak Ni. Halo, Sekretaris Liu. Nama saya Ji Feiyan. Saya di sini untuk melamar posisi Direktur Hukum. Ini data diri saya. Anda bisa keluar dulu. Saya akan mewawancarai orang ini secara pribadi. Baik, Tuan. Katakan, apa tujuanmu datang ke sini? Katakan, apa tujuanmu datang ke sini? Aku ke sini, tentu saja untuk melamar posisi Direktur Hukum. Jangan bercanda. Seorang penguasa istana Hades yang agung, yang dikenal di dunia persilatan sebagai asura berwajah giok si Ji Feiyan, datang untuk wawancara menjadi bagian hukum di Departemen Medis. Apa menurutmu ada orang yang akan percaya? Terlepas dari kamu percaya atau tidak, aku ke sini memang untuk wawancara. Semua dataku juga sepenuhnya asli. Aku pernah menempuh pendidikan di Universitas Ivy League luar negeri, dan juga memiliki pengalaman bekerja di firma hukum ternama. Aku percaya tidak ada orang yang bisa lebih kompeten dariku untuk mengisi posisi Direktur Hukum ini. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Aku datang ke sini mencari pekerjaan, bukan berarti aku harus menerima perlakuan tak pantas. Semoga saja begitu. Posisi Direktur Hukum kini jadi milikmu. Gaji $1 juta per tahun ditambah bonus saham. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Maafkan saya, Pak Ni. Saya tidak bisa menghentikannya. Maafkan saya, Pak Ni. Saya tidak bisa menghentikannya. Nishikun, baru beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah menggoda wanita penggoda lainnya. Pak Ni, siapa ini? Kenapa kamu kemari? Aku beritahu kamu, perusahaan ini bukan tempat bagimu untuk bersikap kasar. Jangan kira karena mengenal saya, kamu bisa melakukan segalanya sesuka hati. Jingyan, jika lain kali dia bersikap seperti ini lagi, langsung panggil satpam untuk mengusirnya. Baik, Pak Ni. Aku ini teman masa kecilmu. Kamu tidak boleh bicara begitu padaku. Memangnya kenapa? Kamu juga bukan wanitaku. Siapa bilang aku bukan wanitamu? Selamat tuan rumah, telah berhasil membuat Tang Ya merasa terpojok. Loyalitas bertambah 10. Loyalitas saat ini negatif 29. Apa otakmu sudah rusak? Kapan kamu pernah menjadi milikku? Aku hanya ingin mengujimu. Aku sedang memberimu kesempatan. Apa kamu paham? Kamu juga tidak perlu menggunakan wanita seperti dia untuk membuatku marah. Lalu? Asalkan kamu memberikan Giok Naga Hijau kepadaku, aku bisa melupakan masa lalu dan setuju menjadi pacarmu. Ternyata benar. Giok Naga Hijau ada di tangan Nishikun. Tolonglah. Giok Naga Hijau memang tidak ada padaku. Tapi meskipun ada di tanganku, atas dasar apa aku memberikannya padamu? Atas dasar apa aku memberikannya padamu? Memangnya kamu siapa? Nishikun, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Giok Naga Hijau itu adalah sesuatu yang menjadi hakku. Kamu mencuri Giok Naga Hijau milik Kak Ye, dan sekarang kamu menghina nona muda. Apa kamu tidak takut kami, keluarga Tang, akan buat perhitungan? Ye Xuan, sepertinya dia adalah pengatur, dalang dibalik segalanya.
Memang benar itu dia. Benar saja, si anak keberuntungan ini tidak ada yang mudah dihadapi. Aduh, aku sangat takut. Aku, Nishikun, bukanlah orang yang bisa kamu gertak dengan mudah. Jika mau balas dendam tanya dulu pada ayahmu, apa dia akan setuju? Nishikun, aku perjelas semuanya hari ini. Jika kamu tidak memberikan giok naga hijau kepadaku, aku akan langsung pergi ke kantor berita, menyebarkan kabar soal pencurian giok naga hijau. Oleh dirimu itu, lihat saja nanti bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dalam kota Shen. Kalau bukan karena hadiah berupa teknik kultivasi Kaisar Agung dari tugas ini, aku sudah lama sekali memberi pelajaran pada gadis sialan ini. Kalau dia benar-benar menyebarkannya, orang-orang di luar sana yang mengincar giok naga hijau, akan membuatku sangat repot, bukan? Aku harus segera mencari cara. Nishikun, kamu benar-benar sudah berubah. Dulu, sekalipun aku minta bintang di langit, kamu akan mengambilkannya untukku. Sebenarnya apa yang terjadi padamu sekarang? Apa kamu sedang sakit? Memangnya kalau aku tidak mengejarmu lagi berarti aku sakit? Kaulah yang sebenarnya tidak waras. Ye Xuan hanya memanfaatkanmu, menggunakanmu untuk mendapatkan giok naga hijau. Apa kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Jangan mimpi. Tidak, Kak Ye tidak mungkin melakukan ini padaku. Coba kamu pikirkan baik-baik, bagaimana Kak Ye Xuan yang kamu cintai itu, benar-benar memperlakukanmu? Apa dia memang menyukaimu? Atau dia sebenarnya lebih menyukai Mo Zibing? Nishikun, kamu tidak tahu malu? Kamu membohongiku kan? Aku benci kamu. Selamat kepada Tuan. Karena berhasil membuat Tangya tak berkutik, loyalitas bertambah 30. Tingkat loyalitas saat ini adalah 1. Sampah. Masalah kecil begini saja tidak bisa dikerjakan. Begitu mudah terhasut oleh beberapa kata orang. Apa gunanya aku memeliharamu? Tuan muda, setidaknya perjuangan kita bukan tanpa hasil sama sekali. Paling tidak ini membuktikan, kalau Nishikun tahu soal giok naga hijau, dan kemungkinan besar benda itu ada di tangannya. Tahu saja untuk apa. Masalahnya, kekuatannya belum diketahui. Jika kita gegabah bertindak, takutnya kita tidak akan mendapat keuntungan apapun. Tidak perlu melakukan adu fisik secara langsung. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Nishikun ini, meskipun di bibir saja dia mengaku terhadap Nona Tang tidak ada perasaan, namun dari beberapa kalimat terakhirnya, sepertinya masih ada sedikit kasih sayang. Maksudmu apa? Kita lakukan saja seperti ini. Baik, lakukan saja begitu. Terlepas dari segalanya, Pak Ni, soal jasa menyelamatkan nyawa semalam, saya belum sempat berterima kasih dengan layak kepadamu. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini? Izinkan saya sebagai bawahanmu untuk mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasih. Tidak usah. Malam ini aku harus menemani istriku, tidak nyaman. Tak kusangka ya, Pak Ni. Biasanya di luar tampak tampan dan mempesona, tapi ternyata kamu suami yang sangat takut istri. Anda tidak perlu lagi memancing rahasia di sini. Giok naga hijau tidak ada pada saya. Jika Anda berniat mengincar saya, itu hanya akan membuang waktu secara sia-sia. Pikirkanlah baik-baik. Tidak mungkin. Jika giok naga hijau tidak ada pada Anda, kenapa Ye Xuan berusaha keras untuk mencoba memancingmu? Ye Xuan juga pernah memancing rahasiamu. Apakah giok naga hijau itu ada pada Anda? Ini. Maafkan saya. Zibing coba lihat, apakah lebih baik memilih pulau pribadi di Maladewa? Atau kastel tua di Eropa? Atau langsung menyewa kapal pesiar dan berkeliling dunia? Aduh, apa itu tidak terlalu berlebihan. Asalkan bisa bersamamu, dimanapun tidak masalah. Sedangkan untuk pernikahannya, cari gereja manapun saja sudah cukup. Gereja? Baik, nonamu. Gereja. Baik, nonamu. Mengenai daftar tamu, Pak Ni, Kota Shen, tokoh politik dan bisnis, serta para mitra sudah terdaftar. Apakah Anda ingin menyaringnya lagi? Tidak perlu disaring. Kirimkan semuanya. Semuanya. Acara ini harus dibuat semegah mungkin. Oh, benar juga. Kirimkan juga satu undangan kepada Sufan yang ada di dalam penjara. Ini saat yang tepat, biar dia menyaksikan sendiri kebahagiaan di antara kita. Aduh, kamu jahat sekali sih. Kamu jelas tahu, kalau kita tidak punya perasaan apapun, kenapa kamu sengaja membuatnya kesal? Lagi pula, dia juga tidak bisa keluar kan? Ini namanya menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kebetulan sekali, biarkan dia keluar sebentar untuk mengurus perceraian denganmu. Bisa gawat kalau kena pasal poligami. Ada benernya juga apa yang kamu katakan. Penyelesaian evolusi sistem, 70%.
sedang mengoptimalkan integrasi modul fungsi. Diperkirakan dalam 3 hari, fungsi akan diaktifkan sepenuhnya. Fitur baru ini entah kapan bisa selesai berevolusi. Akhirnya aku sudah sampai di tingkat Mahaguru. Kekuatan dari giok naga hijau ini memang benar-benar luar biasa. Sekelompok orang bodoh itu, bahkan sampai tiada pun tidak akan pernah menyangka bahwa aku ternyata menyembunyikan giok naga hijau di dalam tubuhku sendiri. Nishikun, Yesuan, Mozibing, kalian semua sampah yang tak tahu malu, tunggu saja pembalasanku. Setelah aku keluar dari sini, aku pastikan kalian merasakan sendiri penderitaan yang selama ini aku rasakan di dalam sini. Hei, Sufan, istrimu mengirimkan kartu undangan untukmu. Kau beruntung juga. Walaupun berada di tempat ini ternyata ada yang mau menjaminmu keluar. Tapi ini adalah undangan dari mantan istrimu. Coba katakan sekali lagi, pernikahan siapa? Kau pernikahan istrimu dengan Nishikun. Pasangan pengkhianat? Nishikun? Mozibing? Kalian mencari masalah sendiri di tempat yang salah, dan malah menggali lubang untuk diri kalian sendiri. Beraninya kalian bertunangan, bahkan sampai mengirimkan undangan padaku. Aku akan membuat kalian bertunangan di jalan menuju kehampaan. Shikun, kemarilah dan bantu aku melihat ini. Bagaimana menurutmu aku memakai gaun pengantin ini? Cantik. Istriku terlihat cantik mengenakan apapun. Aku juga berpikir begitu. Besok adalah hari besar kita. Meskipun harus menghabiskan seluruh uangku, aku rela melakukannya. Ada apa, Zibing? Sepertinya aku melihat Sufan di sana. Tenanglah, Zibing. Kamu itu mungkin terlalu lelah mempersiapkan pernikahan kita. Jangan gugup, lihatlah dengan jelas. Besok adalah hari saat kita secara resmi menjadi suami istri. Sufan, dia itu hanyalah masa lalu. Sudahlah. Sepertinya aku benar-benar melihatnya. Dia bahkan mengejakku tadi. Rilekslah. Kalau begitu ambilkan tasku. Baik. Zibing. Sistem, cepatlah keluar. Sistem. Kenapa di saat seperti ini, sistem payah ini malah melakukan pembaruan? Di saat seperti ini, kenapa sistem rongsokan ini harus diperbarui? Jangan-jangan. Sufan? Jika ini benar-benar Sufan, beraninya kamu menyentuh Zibing sedikit saja? Aku akan membuatmu menderita selamanya. Shikun, aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Gadis bodoh? Kenapa bicara sembarangan? Sebelum aku menikah denganmu, aku tidak akan tiada. Tapi, peramal bilang, jika kita tidak menikah hari ini, itu tidak akan membawa keberuntungan. Kebetulan di sana ada gereja. Bagaimana kalau... Di sini? Ayo pergi.